Masak yang enak dan cuci semua baju kotor kami, teriak ibu mertua dan adik ipar setelah 2 hari numpang tinggal di rumahku. Mereka memperlakukanku seperti pembantu. Besoknya kucabut semua fasilitas, kublokir kartu kredit ibu mertua, dan aku pergi untuk liburan sendirian. Kubuat mereka histeris panik. Sebelum ceritanya dimulai, silakan tulis di kolom komentar dari daerah mana saja teman-teman yang menyimak cerita ini. Jangan lupa like dan subscribe agar channel ini bisa semakin berkembang dan bisa mempersembahkan cerita yang lebih menarik lagi. Liana menghela napas panjang saat memarkirkan kendaraannya di garasi rumah. Hari ini terasa sangat menguras tenaga dan pikirannya. Sebagai seorang wanita berhijab yang memimpin sebuah perusahaan perdagangan berskala besar, tanggung jawabnya sangat berat. Ia harus memastikan semua karyawan mendapatkan hak mereka dan seluruh kegiatan operasional perusahaannya berjalan lancar tanpa hambatan sedikit pun. Liana selalu bekerja keras tanpa lelah dari pagi hingga petang menjelang. Semua pencapaian finansial dan kemewahan yang ia miliki saat ini murni merupakan hasil dari keringat, kerja keras, dan kecerdasannya sendiri. Ia telah membangun usahanya dari bawah jauh sebelum ia memutuskan untuk menikah dengan Viko. Setelah pernikahan itu terjadi, Liana tetap mengambil peran sebagai tulang punggung keluarga. Viko hanya bekerja sebagai pegawai biasa di sebuah perusahaan kecil dengan penghasilan yang sesungguhnya hanya cukup untuk membiayai kebutuhan pribadinya sendiri, namun, Liana memiliki hati yang sangat luas. Ia tidak pernah sekalipun merendahkan suaminya di hadapan orang lain. Ia selalu menjaga nama baik dengan rapat, menutupi segala kekurangan suaminya dengan penuh keikhlasan, dan secara diam-diam membiayai seluruh tagihan kebutuhan rumah tangga, mulai dari pengeluaran makan sehari-hari hingga cicilan perabotan mewah di dalam rumah mereka. Liana selalu berpikir bahwa dengan bersikap patuh, mengalah, dan memberikan kasih sayang yang tulus, ia bisa membangun keluarga yang harmonis, damai, dan penuh rasa saling menghargai. Ketenangan malam yang sangat didambakan Liana setelah seharian bekerja keras mendadak sirna seketika. Suara bel rumah berbunyi dengan sangat nyaring dan berulang-ulang tanpa jeda. Liana segera merapikan letak jilbabnya dan berjalan cepat menuju pintu utama rumahnya. Saat pintu itu terbuka lebar, pemandangan di hadapannya langsung membuat kepalanya terasa berdenyut nyeri. Ibu Diah dan Dira berdiri tegak di teras dengan raut wajah angkuh dikelilingi oleh banyak koper berukuran sangat besar yang berserakan di lantai. Mereka datang begitu saja tanpa pernah memberikan pesan atau kabar terlebih dahulu. Tanpa menunggu dipersilakan masuk oleh pemilik rumah yang sah, Ibu Diah langsung melangkah maju melewati Liana begitu saja. Seolah-olah Liana hanyalah penjaga pintu, Dira mengikuti perlahan di belakang ibunya. Matanya terus menatap lekat pada layar telepon genggam tanpa sedikit pun menyapa atau menoleh ke arah kakak iparnya yang berdiri kebingungan. Cepat bawa koper-koper ini masuk ke dalam kamar tidur di atas. Tanganku sudah sangat pegal dan sakit memegangnya dari tadi di perjalanan. Perintah Ibu Diah, dengan suara yang sangat lantang sambil melempar tas tangannya sembarangan ke atas meja ruang tamu. Liana menatap tumpukan koper yang terlihat sangat berat itu. Ia lalu mengalihkan pandangannya menoleh ke arah suaminya yang baru saja keluar dari dalam kamar tidur. Viko melihat dengan jelas kedatangan ibu dan adiknya kandungnya. Tetapi anehnya ia sama sekali tidak menunjukkan niat untuk membantu istrinya mengangkat barang-barang berat tersebut. Viko justru berjalan santai menuju sofa empuk di ruang tengah, merebahkan tubuhnya dengan nyaman. Dan kembali sibuk bermain permainan video di telepon genggamnya seolah-olah tidak terjadi apa-apa. Liana hanya bisa menelan ludah, berusaha keras menahan rasa kecewa yang mendalam yang menyelinap tajam di dalam dadanya. Dengan sisa-sisa tenaga yang ia miliki setelah seharian memeras otak di kantor, Liana membungkuk dan mengangkat koper-koper besar itu satu persatu. Ia harus berjalan bolak-balik menaiki deretan anak tangga menuju kamar tamu yang terletak di lantai atas. Peluh dingin mulai membasahi dahinya karena kelelahan. Tetapi sungguh menyedihkan, karena tidak ada satupun dari ketiga orang di rumah itu yang peduli, atau sekadar menawarkan bantuan kecil kepadanya. Setelah semua barang bawaan tamu-tamu tidak diundang itu tertata rapi di dalam kamar, Liana berjalan turun menuju dapur dengan niat baik menyeduh minuman hangat untuk menyambut kedatangan mereka. Belum sempat air di dalam panci mendidih, suara teguran keras dan tajam dari Ibu Dia sudah terdengar menggema memecah keheningan rumah. Rumah sebesar dan semewah ini kok sepi dan berantakan sekali kelihatannya. Mana asisten rumah tangganya? Tamu jauh-jauh datang ke sini dari luar kota masa dibiarkan duduk saja, dan tidak langsung disajikan hidangan makanan dan minuman yang pantas di atas meja. Ucap Ibu Diah dengan nada suara tinggi yang sangat menyakitkan telinga.
Liana mematikan kompor, berjalan perlahan menghampiri mertuanya di ruang tengah, dan menjawab pertanyaan itu dengan nada bicara yang tetap diusahakan sangat sopan dan tenang. Kami memang sengaja tidak memakai jasa asisten rumah tangga. Ibu, saya sendiri yang turun tangan mengurus kebersihan seluruh ruangan di rumah ini setiap harinya. Biar malam ini saya yang langsung memasak dan menyiapkan hidangan makan malam untuk kalian semua. Ibu dia mendengus kasar sambil melipat kedua tangannya di dada. Ya sudah, tunggu apa lagi, cepat pergi ke dapur sana dan masak makanan yang enak. Viko ini sudah bekerja keras membanting tulang setiap hari dari pagi sampai malam tiba hanya untuk menghidupi kamu. Masa setelah pulang ke rumah istrinya cuma bersantai-santai saja tanpa mau melayani kebutuhan keluarga suaminya dengan baik. Hati Liana terasa seperti ditusuk oleh ribuan jarum yang sangat tajam saat mendengar ucapan itu. Ibu dia sama sekali tidak tahu kebenarannya atau mungkin sengaja menutup mata dari fakta bahwa rumah mewah yang sedang mereka injak saat ini dibeli tunai dari uang hasil keringat Liana. Semua makanan berharga mahal yang masuk ke dalam perut mereka selama ini adalah murni hasil kerja keras Liana di perusahaannya. Namun, Liana kembali memilih untuk menelan kepahitannya dan menutup mulutnya rapat-rapat. Ia sadar betul bahwa berdebat panjang lebar dengan ibu dia hanya akan memperburuk suasana rumah yang sudah memanas. Liana segera kembali melangkah ke dapur dan mulai meracik berbagai bumbu masakan. Ia menghabiskan waktu cukup lama memasak beberapa hidangan lezat kesukaan keluarga suaminya dengan sangat teliti. Setelah semua makanan matang sempurna dan disajikan di atas meja ruang makan, mereka bertiga makan dengan sangat lahap. Namun ironisnya, alih-alih mengucapkan satu kalimat terima kasih, Dira justru terus-menerus mengeluh dengan suara keras bahwa potongan daging sapi itu kurang empuk saat dikunyah dan bumbu rempahnya dirasa kurang meresap ke dalam makanan. Liana hanya mendengarkan semua ocehan tidak bersyukur itu dalam diam, sambil sibuk merapikan piring-piring kotor yang berserakan. Kekacauan yang sesungguhnya dan menjadi puncak kehancuran kesabaran Liana baru terjadi pada malam kedua kedatangan mereka. Saat itu Liana baru saja selesai menunaikan ibadah salat malam dan sedang duduk tenang merenung di atas sajadahnya. Tiba-tiba saja daun pintu kamarnya didorong dengan dorongan yang sangat kasar dari arah luar. Ibu dia berdiri tegak di ambang pintu kamar sambil membawa sebuah keranjang anyaman besar yang terisi penuh oleh tumpukan cucian kotor. Dengan raut wajah yang memancarkan kemarahan dan tanpa ada sedikit pun perasaan bersalah, ibu dia melemparkan keranjang berat itu tepat ke hadapan Liana yang sedang duduk. Beberapa helai pakaian berhamburan keluar dari dalam keranjang dan jatuh berserakan menutupi lantai kamar yang sebelumnya sangat bersih. Masak makanan yang lebih enak untuk sarapan besok pagi dan cuci semua baju kotor milik kami berdua ini malam ini juga sampai selesai. Jangan pernah berani-berani menggunakan mesin cuci otomatis. Kamu harus mengucek pakaian ini pakai tanganmu sendiri satu persatu supaya bersih tuntas tidak ada noda tersisa. Istri yang cuma menumpang hidup di rumah milik anakku kau kerjanya selalu malas-malasan terus setiap hari, teriak ibu dia dengan kedua mata melotot tajam menatap Liana. Dira tiba-tiba muncul dari balik punggung ibunya, ikut melipat kedua tangannya di depan dada sambil memamerkan senyuman yang sangat mengejek ke arah kakak iparnya. Iya, dengar perintah ibu itu baik-baik. Itu semua adalah pakaian dari bahan sutra asli yang sangat mahal. Harganya bisa mencapai jutaan rupiah per potong. Awas saja kalau sampai serat kainnya menjadi rusak atau warnanya luntur gara-gara kamu salah cara mencucinya. Jangan pernah disamakan cara merawat baju mahal berkelas milik kami dengan baju murahan yang biasa kamu pakai setiap hari itu. Liana perlahan mengalihkan pandangannya ke arah Viko yang ternyata sedang berbaring nyaman di atas tempat tidur di kamar yang sama. Suaminya itu jelas-jelas mendengar seluruh hinaan cacian dan perintah merendahkan yang dilontarkan oleh ibu serta adik kandungnya. Namun sungguh di luar dugaan Viko hanya melirik Liana sekilas lalu membalikkan badannya membelakangi istrinya, berpura-pura terlelap dan tidak peduli sama sekali dengan pertengkaran yang terjadi di depan matanya. Sikap diam dan sangat pengecut dari Viko itulah yang akhirnya menjadi pukulan terakhir yang berhasil menghancurkan seluruh sisa kesabaran Liana. Dinding pertahanan mental dan keikhlasan yang selama ini ia bangun dengan sangat bersusah payah akhirnya runtuh hancur lebur tidak bersisa. Liana menyadari sepenuhnya bahwa semua pengorbanan yang ia lakukan selama ini sama sekali tidak ada harganya di mata mereka. Ia telah memberikan mereka kehidupan yang sangat layak, kemewahan dan rasa hormat, tetapi mereka justru membalasnya dengan memperlakukannya layaknya seorang bawahan rendahan yang sama sekali tidak memiliki harga diri. Alih-alih menangis sedih atau membalas teriakan mertuanya dengan emosi meledak,
Liana justru menarik napas perlahan dan tersenyum dengan sangat tenang. Ia berdiri secara perlahan dari atas sajadahnya, merapikan letak pakaiannya, dan menatap lurus ke arah wajah ibu dia dengan pandangan mata yang sangat dingin dan sulit ditebak kedalamannya. Baik, ibu. Saya akan memastikan semua pakaian sutra, yang sangat mahal ini, dicuci bersih sekali malam ini juga tanpa menggunakan bantuan mesin cuci sedikit pun. Ibu dia terlihat sangat puas dan merasa menang mendengar kepatuhan mutlak dari menantunya tersebut. Wanita Paruhubaya itu berbalik badan dengan angkuh dan melangkah pergi keluar kamar bersama Dira yang masih terkekeh pelan. Liana membungkukkan badannya, memungut pakaian-pakaian sutra tersebut dengan hati-hati, memasukkannya kembali ke dalam keranjang, dan membawanya berjalan menuju ruang tempat mencuci yang terletak di bagian paling belakang rumah. Ia meletakkan keranjang itu dan menatap tumpukan kain sutra yang sangat dibanggakan itu dengan tatapan kosong yang mendingin. Liana melangkah pasti membuka lemari tempat penyimpanan berbagai bahan kebersihan lalu mengambil sebotol besar cairan pemutih pakaian berkekuatan sangat tinggi, yang biasanya hanya digunakan untuk membersihkan noda membandel pada lantai. Ia mengisi sebuah ember plastik berukuran besar dengan air bersih dari keran, lalu menuangkan cairan pemutih keras itu dalam jumlah yang sangat banyak. Sengaja menuangkannya jauh melebihi batas takaran pemakaian yang wajar dan aman. Bau tajam bahan kimia langsung menyengat kuat ke dalam hidung. Dengan gerakan pelan namun penuh kepastian, Liana memasukkan dan merendam seluruh pakaian mahal milik ibu dia dan Dira ke dalam ember berisi air mematikan tersebut. Ia mengambil sebuah tongkat kayu dan mengadu pakaian itu, memastikan setiap helai serat kain sutra terpapar cairan pemutih sepenuhnya. Ia tahu pasti bahwa reaksi kimia dari cairan keras itu akan merusak serat sutra alami yang rapuh, membuatnya menjadi lapuk, kehilangan kekuatan, berlubang-lubang, dan hancur berantakan saat dijemur esok hari. Setelah memastikan semuanya terendam dengan sangat sempurna, Liana mencuci kedua tangannya menggunakan sabun hingga bersih, kembali berjalan ke kamarnya, dan memejamkan mata untuk tidur dengan perasaan yang sangat damai. Rencana besar untuk sebuah pembalasan yang sesungguhnya baru saja ia mulai malam ini. Sinar matahari pagi menyusup perlahan masuk melalui celah-celah kecil pada tirai jendela kamar Liana. Ia terbangun jauh lebih awal dari waktu biasanya. Udara pagi, yang masih sejuk sedikit banyak membantu menjernihkan pikirannya setelah melalui rangkaian kejadian buruk semalam. Liana merapikan tempat tidurnya dengan gerakan yang sangat tenang, melirik sekilas ke arah Viko yang masih mendengkur dengan keras dalam tidurnya, lalu melangkah perlahan keluar dari kamar utama. Suasana rumah besar itu masih terasa sangat sunyi dan lengang. Sesuai dengan perintah bernada ancaman yang diberikan mertuanya semalam, Liana langsung melangkah menuju dapur untuk mulai menyiapkan hidangan sarapan. Ia mengambil beberapa bahan makanan segar dari dalam lemari pendingin besar dan mulai memasak. Pisau tajam di tangannya bergerak dengan sangat lincah, mengiris berbagai jenis sayuran dan menghaluskan bumbu-bumbu dapur. Meskipun kedua tangannya terlihat sangat sibuk bekerja menyiapkan makanan, pikiran Liana sebenarnya sedang merangkai strategi yang sangat matang untuk langkah yang akan ia ambil hari ini. Ia telah berjanji pada dirinya sendiri bahwa ia tidak akan lagi menjadi sosok istri yang lemah, selalu menurut dan rela diinjak-injak harga dirinya. Ia akan memberikan sebuah pelajaran telak yang akan membuat mereka semua tersadar secara paksa bahwa mereka telah salah besar karena mencoba bermain-main dan merendahkan orang yang selama ini menghidupi mereka. Setelah semua hidangan sarapan yang beraroma lezat tersusun rapi di atas meja makan, Liana berniat untuk kembali berjalan menuju kamarnya untuk bersiap-siap melangkah berangkat menuju kantor perusahaannya. Namun ayunan langkah kakinya terhenti secara tiba-tiba ketika ia berjalan melewati area lorong yang letaknya sangat berdekatan dengan kamar tidur tamu. Pintu kamar mandi yang berada tepat di sebelah kamar tamu tersebut tampak sedikit terbuka dan tidak tertutup rapat. Liana bisa mendengar dengan jelas suara senandung pelan dan decak kagum dari dalam ruangan tersebut, terdorong oleh rasa penasaran yang mendadak muncul. Liana mendorong permukaan pintu kayu itu perlahan-lahan agar tidak menimbulkan suara deitan. Kedua matanya langsung tertuju pada sosok Dira yang sedang duduk bersantai di tepi pinggiran bak mandi. Adik iparnya itu terlihat sedang memegang sebuah wadah kecil berbentuk bulat yang sangat Liana kenali bentuk dan desainnya. Wadah mewah itu berisi krim perawatan kulit khusus area wajah yang harganya sangat mahal. Krim kecantikan tersebut khusus didatangkan dari luar negeri dan harganya setara dengan harga sebuah kendaraan bermotor keluaran terbaru yang dipajang di pameran. Liana membelinya sebagai bentuk penghargaan untuk dirinya sendiri atas pencapaian usahanya yang sukses dan ia selalu menggunakannya dengan sangat hemat, mengoleskannya setipis mungkin setiap malam sebelum tidur. Namun,
Pemandangan yang tersaji nyata di depan matanya saat ini sungguh membuat Liana nyaris tidak bisa mempercayai apa yang ia lihat. Dira dengan wajah santai dan tanpa beban mencolek krim mahal tersebut dalam jumlah yang sangat banyak menggunakan ujung jari telunjuknya. Bukannya mengoleskan krim khusus wajah itu ke bagian pipi atau dahinya. Dira justru menggosok-gosokkan krim bernilai jutaan rupiah itu langsung ke bagian tumit kakinya yang terlihat sangat kasar dan dipenuhi oleh kulit mati yang menebal. Dira terus-menerus mengoleskannya berulang kali. Seolah-olah krim eksklusif itu hanyalah lotion pelembab tubuh murahan yang bisa dibeli dengan mudah dan bebas di pasar swalayan manapun. Liana menarik napas dalam-dalam berusaha keras menahan luapan amarah yang mulai mendidih di dalam rongga dadanya. Dira, apa yang sebenarnya sedang kamu lakukan dengan barang pribadi milikku itu? Itu adalah krim yang dibuat khusus untuk perawatan kulit wajah yang sensitif. Kenapa kamu dengan seenaknya mengambil lalu memakai dan mengoleskannya di tumit kakimu seperti itu? Tegur Liana dengan nada suara yang sengaja dibuat sangat tegas, namun tetap dijaga agar tidak berteriak keras. Dira menoleh perlahan dengan raut wajah yang sama sekali tidak menunjukkan adanya rasa bersalah sedikit pun karena tertangkap basah memakai barang orang lain tanpa izin. Ia justru dengan sengaja memutar bola matanya ke atas, menatap Liana dengan tatapan yang sangat meremehkan dan terkesan mengejek, tanpa ada rasa canggung sedikit pun di wajahnya. Dira menutup kembali penutup wadah krim tersebut dengan asal-asalan dan meletakkannya dengan bunyi ketukan yang sengaja dikeraskan di atas meja wastafel yang terbuat dari marmer. Alah, cuma krim pelembab yang kelihatannya murahan begini saja kamu permasalahkan sampai sebegitunya dan membuat keributan di pagi hari. Tumit kakiku ini keadaannya sedang sangat kering dan pecah-pecah. Aku butuh perawatan khusus supaya kulitnya kembali mulus dan lembut. Kamu ini benar-benar wanita yang pelit sekali jadi orang. Aku cuma minta sedikit saja untuk mencoba, tapi kamu sudah marah-marah tidak jelas seperti ini padaku. Kalau kamu memang tidak ikhlas, barangmu aku pakai. Nanti siang aku belikan gantinya yang baru dan lebih bagus di toko kecantikan sebelah. Sahut Dira dengan nada bicara yang sangat ketus, angkuh, dan penuh kesombongan yang meluap-luap. Liana berdiri diam dan menatap lekat-lekat adik iparnya itu dari ujung rambut yang berantakan hingga ujung kaki. Kesombongan yang ditunjukkan oleh Dira benar-benar tidak masuk akal mengingat kenyataan bahwa selama ini seluruh gaya hidup, makanan, dan kemewahan yang dinikmati oleh gadis itu sepenuhnya dibiayai dari dompet Liana. Liana tiba-tiba merasa sangat konyol dan menertawakan kebodohannya sendiri. Karena selama bertahun-tahun ini ia selalu berusaha membahagiakan orang-orang yang nyatanya sama sekali tidak memiliki kapasitas untuk merasakan rasa syukur di dalam hati mereka. Ketenangan yang terasa aneh dan asing perlahan-lahan mulai menyelimuti seluruh hati dan pikiran Liana. Ia seketika menyadari bahwa ia tidak lagi ingin marah. Ia tidak lagi ingin berteriak meluapkan emosi. Dan ia sama sekali tidak berniat untuk menghukum adik iparnya itu dengan makian kasar. Liana hanya merasa bahwa waktu untuk bersikap sabar dan bermain-main mengurus sifat kekanak-kanakan mereka sudah benar-benar selesai hari ini. Kamu tidak perlu repot-repot menggantinya dengan yang baru, ucap Liana dengan suara yang sangat datar, dingin, dan sedatar raut wajahnya saat ini. Silakan kamu pakai saja terus krim wajah itu sampai isinya habis bersih, tidak tersisa. Semoga saja tumit kakimu benar-benar bisa menjadi lebih halus dan tidak terlihat kasar lagi setelah ini. Tanpa memiliki niat sedikit pun untuk menunggu balasan kata-kata dari Dira yang tampak sedikit kebingungan dengan reaksi tenangnya yang tidak biasa itu. Liana langsung berbalik badan dan melangkah pasti meninggalkan kamar mandi menuju ke arah kamarnya sendiri. Ia mengambil tas kerjanya yang elegan, memeriksa beberapa dokumen penting di dalamnya sejenak, lalu berjalan lurus keluar dari pintu rumah tanpa mengucapkan sepatah kata pamit kepada siapapun yang ada di sana. Liana masuk ke dalam ruang kemudian, dan segera melajukan kendaraan itu membelah jalanan kota yang sudah mulai pada dipenuhi oleh berbagai aktivitas masyarakat di pagi hari. Tujuannya pada pagi yang cerah ini bukanlah menuju gedung perkantoran tempat pusat kegiatan usahanya berlangsung, melainkan menuju sebuah gedung perbankan besar tempat ia menyimpan dan mengelola seluruh hasil kekayaan finansialnya selama ini. Sesampainya di pelataran parkir bank, Liana melangkah turun dan langsung disambut hangat oleh petugas keamanan di pintu depan yang sudah sangat mengenalnya dengan baik. Ia dengan sopan diarahkan untuk berjalan menuju sebuah ruangan khusus dan tertutup yang memang diperuntukkan melayani nasabah prioritas dengan jumlah simpanan dana yang besar. Seorang maner pria berpakaian sangat rapi menyambut kedatangannya dengan senyuman yang sangat ramah dan segera mempersilakan Liana untuk duduk nyaman di atas kursi kulit yang empuk.
Liana tidak ingin membuang-buang waktu berharganya. Ia segera membuka tasnya, mengeluarkan beberapa dokumen penting, buku tabungan, dan kartu identitas aslinya, lalu meletakkannya berjajar rapi di atas meja kerja kayu milik manajer tersebut. Selamat pagi, Ibu Liana. Kami sangat senang melihat Anda menyempatkan waktu berkunjung ke kantor kami hari ini. Apakah ada keperluan transaksi khusus dan mendesak yang ingin Ibu lakukan sekarang, atau ada layanan perbankan lain yang bisa segera kami bantu selesaikan? Sapa manajer bank itu dengan sikap tubuh yang menunjukkan rasa hormat tinggi. Liana menatap langsung ke arah mata manajer tersebut dan mulai berbicara dengan menggunakan nada suara yang sangat serius dan tidak terbantahkan. Selamat pagi. Saya datang secara khusus hari ini untuk meminta bantuan Anda melakukan pemblokiran keuangan secara total dan menyeluruh. Tolong segera bekukan dan tutup permanen semua akses untuk seluruh kartu kredit tambahan yang saat ini terdaftar atas nama suami saya, Viko, dan juga kartu yang dipegang atas nama ibu mertua saya, Ibu Diah. Pastikan dengan sangat teliti bahwa mereka berdua tidak bisa lagi melakukan jenis transaksi dalam bentuk apapun mulai detik ini juga. Baik itu penarikan uang tunai di mesin anjungan tunai mandiri maupun pembayaran untuk belanja harian di berbagai toko. Selain penutupan kartu itu, saya juga ingin Anda memindahkan secara keseluruhan saldo dana yang ada di dalam rekening gabungan yang selama ini selalu dipakai untuk keperluan operasional belanja rumah tangga saya. Pindahkan seluruhnya ke dalam rekening pribadi saya yang baru yang tidak bisa diakses oleh siapapun selain saya. Manajer bank tersebut tampak sedikit terkejut dan terdiam sejenak mendengar serangkaian instruksi yang sangat tegas, mendadak, dan berskala besar itu. Namun, karena ia sangat memahami dan mengetahui data bahwa Liana adalah pemilik sah dan sumber utama dari seluruh aset keuangan tersebut, ia sama sekali tidak berani banyak bertanya atau mendebat keputusan nasabahnya. Baik, Ibu Liana, saya mengerti instruksi Anda. Kami akan segera memproses penutupan akses untuk kedua kartu kredit tersebut sekarang juga di dalam sistem keamanan utama kami. Proses pemindahan seluruh dana operasional juga akan kami jalankan dan selesaikan saat ini juga tanpa penundaan. Mulai detik ini, kartu yang sedang dipegang oleh Bapak Viko dan Ibu Dia sudah tidak memiliki nilai spacer pun dan akan langsung ditolak secara otomatis oleh sistem jika mereka mencoba menggunakannya dimanapun. Manajer itu dengan gerakan jemari yang cekatan mulai mengetikkan berbagai deret perintah keamanan di papan ketik komputernya. Beberapa menit kemudian, mesin pencetak mengeluarkan selembar kertas yang berisi bukti resmi pelaksanaan tugas dan manajer itu menyerahkannya kepada Liana. Liana membaca setiap baris kalimat di dokumen itu dengan sangat teliti, memastikan tidak ada yang terlewat, lalu menandatanganinya dengan perasaan yang sangat puas. Membayangkan bagaimana raut wajah angkuh mertuanya, nanti akan berubah menjadi pucat pasi saat mengetahui kartunya ditolak kasir, memberikan sensasi kesenangan tersendiri yang mengalir hangat di dalam dada Liana. Setelah urusan rumit mengenai pemblokiran keuangan keluarga suaminya selesai dilaksanakan, Liana melangkah keluar dari bank dan memutuskan untuk singgah sebentar di sebuah kedai minuman hangat yang letaknya agak tersembunyi dan sepi dari pengunjung. Ia memilih untuk duduk di sudut ruangan dekat jendela, memesan secangkir teh herbal panas untuk menenangkan sarafnya, dan perlahan mengeluarkan telepon genggamnya dari dalam saku bajunya. Ia membuka sebuah aplikasi khusus untuk pemesanan tiket perjalanan dan akomodasi liburan. Jari-jarinya dengan gerakan cepat mencari dan mencocokkan jadwal penerbangan menuju sebuah pulau wisata yang sangat terkenal ke penjuru negeri karena keindahan alam pantainya yang memukau. Tanpa keraguan sedikit pun di hatinya, Liana langsung memesan tiket penerbangan di kelas utama untuk jadwal keberangkatan pada siang hari ini juga. Tidak cukup sampai di situ, ia juga menyewa secara penuh sebuah penginapan berupa bangunan pribadi yang sangat mewah dan eksklusif yang letaknya berada di atas bukit tinggi. Jauh dari keramaian penduduk, khusus untuk tempatnya menginap selama masa liburan panjangnya nanti. Ia merasa sadar penuh bahwa ia sudah bekerja sangat keras selama bertahun-tahun membangun perusahaannya. Kini sudah tiba saatnya yang paling tepat bagi dirinya untuk menikmati hasil jerih payahnya sendiri dengan tenang tanpa adanya gangguan dari para parasit yang selama ini dengan rakusnya menempel pada kehidupannya. Setelah memastikan bahwa tiket penerbangan dan tempatnya menginap sudah dibayar lunas dan dipastikan aman, Liana kemudian melanjutkan langkah strategis berikutnya untuk menghukum orang-orang di rumahnya. Melalui telepon genggamnya, ia membuka sebuah aplikasi khusus yang mengatur layanan daya listrik untuk rumah tempat tinggalnya. Sebagai orang yang selama ini menanggung tagihan, Liana mengetahui dengan sangat persis berapa jumlah sisa token listrik yang ada di meteran rumahnya saat ini. Dengan menggunakan fitur kendali jarak jauh yang canggih,
Ia memastikan dan mengatur ulang sistem agar aliran listrik di rumah mewah tersebut tidak akan terisi ulang secara otomatis dan dipastikan akan mati total bertepatan pada saat malam hari nanti. Rencananya tidak hanya berhenti sampai di situ saja, Liana juga mencari nomor telepon dan langsung menelepon pusat layanan pelanggan dari perusahaan penyedia jaringan internet nirkabel yang terpasang di rumahnya. Ia dengan tegas meminta pihak perusahaan penyedia layanan tersebut untuk segera memutus sambungan internet di rumahnya dengan menggunakan alasan bahwa sedang ada perbaikan jaringan internal. Liana tersenyum lebar sendirian di sudut kedai itu sambil membayangkan bagaimana rupa wajah Dira nanti, yang pasti akan berteriak histeris di dalam rumah karena tiba-tiba tidak bisa lagi membuat konten video siaran langsung di media sosial untuk memamerkan gaya hidup mewahnya yang sepenuhnya palsu itu. Liana menyesap habis teh herbal hangatnya hingga tetes terakhir lalu berjalan dengan langkah yang sangat santai menuju tempat kendaraannya diparkir. Semua persiapan logistik dan hukuman telah selesai ia lakukan dengan sangat sempurna dan perhitungan yang presisi. Kini ia hanya perlu pulang sebentar ke rumahnya untuk melakukan sedikit pertunjukan penutup demi melihat ekspresi mereka sebelum akhirnya ia benar-benar pergi meninggalkan orang-orang tidak tahu diri itu. Perjalanan pulang menuju kawasan perumahannya terasa sangat singkat dan menyenangkan. Liana memarkir kendaraannya di garasi, menarik napas dalam-dalam berulang kali untuk menetralkan raut wajahnya kembali seperti biasa, dan melangkah masuk ke dalam bangunan rumah dengan langkah yang sangat tegap. Ia merasa sudah benar-benar siap untuk menghadapi apapun yang akan terjadi selanjutnya di dalam rumah itu dengan hati yang sudah berubah menjadi sekeras batu. Liana berjanji pada dirinya sendiri bahwa ia tidak akan pernah mundur satu langkah pun dari semua keputusan yang telah ia tetapkan hari ini. Langkah kaki Liana bergema pelan di lantai saat ia kembali memasuki rumah mewahnya pada siang hari itu. Udara di dalam rumah terasa sangat berbeda. Tidak lagi membawa ketenangan seperti yang selalu ia rasakan setiap kali pulang dari tempat kerja. Suara televisi layar datar yang menyala dengan volume sangat keras, langsung menyambut telinganya disusul oleh suara tawa keras dari arah ruang keluarga. Liana berjalan melewati batas ruang tamu dan melihat pemandangan yang sama sekali tidak berubah sejak ia pergi pagi tadi. Ibu Diah duduk bersandar santai di atas sofa kulit yang paling besar, sementara kakinya dinaikkan ke atas meja kaca tempat Liana biasa meletakkan majalah bisnisnya. Di sudut lain, Dira sedang sibuk merekam dirinya sendiri menggunakan telepon genggam, memamerkan sudut-sudut rumah mewah itu kepada para pengikutnya di media sosial, seolah-olah rumah tersebut adalah istana miliknya sendiri. Viko, sang suami yang seharusnya menjadi penengah yang bijaksana sama sekali tidak terlihat batang hidungnya di ruangan itu. Kemungkinan besar ia masih tidur atau sibuk bermain permainan video di dalam kamar. Kehadiran Liana di ruangan itu sama sekali tidak disambut dengan sapaan hangat, melainkan langsung disambut dengan rentetan perintah baru yang diucapkan dengan nada sangat tinggi. "Baguslah, kamu sudah pulang sekarang. Perut kami sudah sangat lapar dari tadi menunggu kamu kembali. Cepat pergi ke dapur dan buatkan kami makanan yang istimewa untuk makan siang." Perintah Ibu Diah tanpa sedikit pun menoleh ke arah menantunya. Matanya tetap terpaku pada acara hiburan di layar televisi. Liana tidak menjawab dengan kata-kata perlawanan. Ia hanya menganggukkan kepalanya perlahan, menyimpan tas kerjanya di atas kursi makan, dan langsung melangkah masuk ke dalam area dapur yang bersih dan tertata rapi. Liana mengambil selembar celemek dari dalam laci, dan memakainya dengan sangat tenang. Ia membuka pintu lemari pendingin berukuran besar miliknya dan mengeluarkan berbagai macam bahan makanan, termasuk daging sapi berkualitas tinggi dan setumpuk cabai segar yang rasanya sangat menyengat. Liana sangat tahu bahwa ibu mertua dan adik iparnya itu sangat membenci makanan yang memiliki rasa pedas. Lidah mereka tidak terbiasa, dan selalu mengeluh jika masakan terasa sedikit saja membakar mulut. Namun hari ini, Liana dengan sengaja memasukkan semua cabai itu ke dalam mesin penghalus bumbu. Ia meracik sebuah hidangan daging bumbu pekat yang dari luar terlihat sangat menggugah selera dan manis, namun sebenarnya menyembunyikan rasa pedas yang luar biasa menyengat di setiap serat dagingnya. Liana memasak dengan ritme yang sangat teratur, tidak terburu-buru dan memastikan aroma harum dari rempah-rempah itu menyebar memenuhi seluruh ruangan rumah, untuk memancing rasa lapar mereka. Setelah menghabiskan waktu cukup lama berkutat di depan kompor yang menyala, hidangan itu akhirnya matang dengan sempurna. Liana menyalin seluruh masakan itu ke atas piring saji keramik yang besar dan membawanya ke meja makan. Ia juga menyiapkan nasi hangat dan beberapa gelas air putih dingin. "Makan siangnya sudah siap di meja," ucap Liana dengan suara yang cukup keras agar terdengar sampai ke ruang keluarga. Mendengar panggilan itu,
Ibu Diah dan Dira langsung bangkit dari tempat duduk mereka dan bergegas menuju ruang makan dengan wajah antusias. Viko yang ternyata baru saja keluar dari kamar juga ikut bergabung, menarik kursi makan dan langsung duduk tanpa mencuci tangannya terlebih dahulu. Mereka bertiga menatap hidangan daging yang berkilau karena bumbu pekat itu dengan mata berbinar-binar. Tanpa menunggu Liana duduk, Ibu Diah langsung mengambil porsi daging paling besar dan menaruhnya di atas piring nasinya. Diikuti oleh Dira dan Viko yang juga mengambil porsi tidak kalah banyak. Liana berdiri beberapa langkah dari meja makan, memperhatikan mereka dengan kedua tangan terlipat di depan perut. Ia sengaja tidak mengambil piring untuk dirinya sendiri. Suapan pertama masuk ke dalam mulut mereka hampir secara bersamaan. Liana bisa melihat dengan jelas bagaimana raut wajah sombong mereka berubah drastis hanya dalam hitungan detik. Ibu Diah langsung terbatuk-batuk keras. Wajahnya berubah memerah menahan rasa panas yang tiba-tiba meledak di dalam rongga mulutnya. Dira langsung menjerit kecil sambil mengipas-ngipasi lidahnya menggunakan telapak tangan. Sementara Viko buru-buru meneguk air putih dingin hingga tandas dalam satu tarikan napas. Keringat sebesar biji jagung mulai bermunculan di dahi mereka. Namun karena sifat serakah yang sudah mendarah daging dan melihat bahwa daging yang dimasak adalah daging kualitas terbaik yang harganya sangat mahal, mereka memaksakan diri untuk terus mengunyah dan menelan makanan tersebut. "Liana, masakan macam apa ini? Kenapa rasanya sangat pedas sekali sampai membakar lidahku?" bentak Ibu Diah di sela-sela batuknya yang semakin menjadi-jadi. Liana hanya membalas dengan senyuman yang sangat tipis dan berkata dengan nada yang sangat datar, "Maaf, Ibu. Saya rasa takaran bumbunya sudah pas, mungkin lidah Ibu saja yang sedang kurang sehat hari ini, silakan dihabiskan daging mahalnya. Saya harus membereskan beberapa hal di kamar." Liana berbalik dan meninggalkan mereka yang masih berjuang melawan rasa pedas luar biasa sambil terus memaksakan diri menghabiskan makanan mewah itu. Sesampainya di dalam kamar utama yang luas, Liana segera mengunci pintu dari dalam agar tidak ada yang bisa mengganggu persiapannya. Ia menarik sebuah koper berukuran sedang dari bagian atas lemari pakaian. Dengan gerakan yang sangat efisien dan terencana, Liana mulai memasukkan barang-barang pribadinya. Ia tidak membawa terlalu banyak pakaian, hanya beberapa potong baju terbaiknya, pakaian dalam, dan perlengkapan kebersihan diri. Ia juga memasukkan seluruh dokumen penting kepemilikan aset, sertifikat rumah, surat kendaraan, buku tabungan, dan kotak perhiasan berharganya ke dalam tas jinjing khusus yang akan selalu ia bawa bersamanya. Liana memeriksa kembali setiap sudut kamarnya, memastikan tidak ada satupun barang berharga yang tertinggal dan bisa dimanfaatkan oleh keluarga suaminya itu. Setelah koper dan tasnya tertutup rapat, Liana mengambil selembar kertas catatan kecil dan sebuah pena dari meja kerjanya. Ia menuliskan sebuah pesan singkat yang sangat tajam dan lugas tanpa basa-basi apalagi kata-kata perpisahan yang cengeng. Pesan itu ia lipat menjadi 2 bagian untuk ditinggalkan di tempat yang pasti akan mereka lihat nantinya. Liana menarik napas dalam-dalam, meraih gagang koper dan membawanya keluar dari kamar. Ia melangkah mengendap-endap melewati lorong menuju arah dapur. Suara decakan kepedasan dan denting sendok garpu masih terdengar jelas dari arah ruang makan, menandakan bahwa ketiga orang serakah itu masih sibuk menghabiskan sisa daging pedas yang tersaji. Liana berjalan perlahan menuju pintu lemari pendingin besar yang ada di dapur, mengambil sebuah magnet kecil, dan menempelkan kertas catatan yang baru saja ia tulis tepat di bagian tengah pintu lemari pendingin tersebut. Kertas itu bertuliskan kalimat singkat, "Selamat menikmati istana ini. Semoga kalian sanggup membayar semua tagihan yang akan datang menghampiri." Setelah memastikan catatan itu menempel dengan kuat, Liana melangkah keluar melalui pintu samping yang terhubung langsung dengan garasi rumah. Ia membuka pintu kendaraannya dengan hati-hati agar tidak menimbulkan suara bising, memasukkan kopernya ke dalam bagasi dan duduk di kursi kemudi. Liana menyalakan mesin kendaraannya dan melaju keluar dari pekarangan rumahnya tanpa menoleh ke belakang sama sekali. Perasaannya saat ini bercampur aduk antara lega, puas, dan sedikit ketegangan yang mendebarkan. Kendaraan yang dikemudikan Liana meluncur mulus membelah jalan raya menuju ke arah bandar udara kota. Liana menitipkan kendaraannya di area parkir khusus inap yang dijaga ketat oleh petugas keamanan selama 24 jam penuh. Ia kemudian berjalan menarik kopernya masuk ke dalam terminal keberangkatan dengan langkah yang sangat anggun dan percaya diri. Karena tiket yang ia pesan adalah tiket kelas utama, Liana langsung diarahkan menuju jalur pemeriksaan khusus yang sangat cepat tanpa perlu mengantar panjang bersama penumpang lainnya.
Setelah melewati semua proses pemeriksaan dokumen, ia melangkah masuk ke dalam ruang tunggu eksklusif yang disediakan khusus untuk penumpang kelas utama. Ruangan itu sangat mewah, berkarpet tebal, dan diiringi oleh alunan musik instrumental yang sangat menenangkan jiwa. Liana duduk di salah satu kursi malas yang sangat empuk, memesan segelas minuman sari buah segar kepada petugas pelayan yang ramah dan melihat ke arah jam tangan mewahnya. Waktu sudah menunjukkan pukul malam. Liana tersenyum membayangkan apa yang sedang terjadi di rumahnya saat ini. Tepat pada saat yang bersamaan di dalam rumah mewah Liana, keadaan berubah menjadi sangat kacau. Ibu Diah, Dira, dan Viko baru saja selesai menghabiskan seluruh makanan di meja makan. Perut mereka terasa sangat kenyang. Namun, mulut dan dada mereka terasa panas membakar akibat efek cabai dalam jumlah besar yang Liana masukkan ke dalam masakan. Ibu Diah duduk bersandar di kursi makan sambil terus mengipasi wajahnya dengan tangannya sendiri. Sementara Dira merengek meminta dibuatkan minuman manis untuk meredakan rasa pedas yang menyiksa lidahnya. Viko baru saja berdiri untuk mengambil botol air dari dalam lemari pendingin. Matanya sempat menangkap secari kertas yang tertempel di pintu lemari pendingin tersebut. Viko mengerutkan keningnya, mencabut kertas itu, dan mulai membaca tulisan tangan istrinya. Belum sempat otak Viko memproses sepenuhnya makna dari kalimat ancaman yang tertulis di kertas itu, tiba-tiba saja terdengar suara ketukan keras dari arah meteran listrik di dinding luar rumah disusul oleh bunyi mesin penyejuk ruangan yang mati mendadak dan seluruh lampu penerangan di dalam rumah padam seketika. Rumah besar itu langsung tenggelam dalam kegelapan yang pekat dan keheningan yang sangat mencekam. Liana telah memperhitungkan semuanya dengan sangat sempurna. Waktu habisnya token listrik bertepatan persis dengan saat ia sedang bersantai di ruang tunggu eksklusif bandar udara, meninggalkan keluarganya dalam kegelapan malam yang panjang. Kegelapan yang menyergap rumah mewah itu terjadi secara mendadak dan tanpa peringatan apapun. Viko yang masih berdiri di depan lemari pendingin menjatuhkan botol air mineral dari tangannya karena terkejut. Suara botol plastik yang membentur lantai ubin terdengar sangat keras memecah keheningan yang tiba-tiba turun menyelimuti ruangan. Dari arah meja makan, suara jeritan kaget Ibu Diah dan Dira saling bersahutan menembus kegelapan malam. Ibu Diah mengumpat dengan suara keras, menyalahkan petugas perusahaan listrik negara yang menurutnya tidak becus bekerja karena memadamkan aliran listrik tanpa memberikan surat pemberitahuan terlebih dahulu kepada warga perumahan mewah tersebut. Dira tidak kalah paniknya. Ia berteriak histeris karena sambungan internet nirkabel di rumah itu ikut mati total seiring dengan padamnya aliran listrik. Padahal ia baru saja berniat untuk memulai siaran langsung di media sosialnya untuk memamerkan kegiatannya malam ini. Viko mencoba meraba-raba dinding di sekitarnya dalam kegelapan, mencari letak telepon genggamnya yang tadi ia tinggalkan di atas meja makan. Setelah berhasil menyalakan lampu senter dari telepon genggamnya, sinar kecil itu menyorot wajah ibu dan adiknya yang terlihat sangat kebingungan dan mulai berkeringat karena udara di dalam ruangan langsung terasa sangat panas tanpa adanya hembusan mesin penyejuk ruangan. Viko, coba kamu keluar sekarang dan periksa rumah tetangga sebelah. Apakah lampu rumah mereka juga padam seperti rumah kita ini? Kalau cuma rumah kita yang gelap gulita begini, berarti ada yang rusak dengan instalasi kabel di rumah istrimu itu. Perintah Ibu Diah sambil terus mengibaskan ujung bajunya untuk mengusir rasa panas yang mulai menyiksa tubuhnya. Viko segera menurut. Ia berjalan menuju pintu depan rumah dan membukanya lebar-lebar. Pemandangan di luar sana langsung membuat dada Viko berdegup kencang karena panik. Berbeda dengan rumahnya yang gelap pekat seperti kuburan, rumah-rumah mewah milik tetangganya di sebelah kiri, kanan, dan depan semuanya tampak terang benderang dengan lampu taman yang menyala indah. Tidak ada pemadaman listrik massal di kawasan perumahan tersebut. Viko segera berjalan mendekati kotak meteran listrik yang menempel di dinding garasi rumahnya. Ia mengarahkan cahaya senter dari telepon genggamnya ke arah layar kecil di kotak meteran tersebut. Angka yang tertera di sana menunjukkan angka 0, menandakan bahwa pulsa listrik atau token untuk rumah itu telah habis sepenuhnya dan mesin secara otomatis memutus aliran arus listrik ke seluruh penjuru rumah. Viko menelan ludah dengan susah payah. Ia baru menyadari bahwa selama ini ia tidak pernah tahu-menahu soal urusan pembayaran listrik rumah, karena Liana selalu mengurus semuanya secara otomatis dari aplikasi telepon genggamnya. Viko segera berlari kembali ke dalam rumah untuk menyampaikan kabar buruk itu kepada ibunya. Ibu, token listrik rumah kita habis total. Tetangga sebelah semuanya menyala terang. Hanya rumah kita yang padam karena pulsanya tidak diisi oleh Liana. Lapor Viko dengan suara bergetar. Ibu Diah mendelik marah mendengar laporan putranya itu.
Lalu tunggu apa lagi? Cepat kamu beli pulsa listriknya sekarang juga pakai aplikasi di telepon genggammu itu. Jangan buat ibu dan adikmu kepanasan di dalam sini. Udaranya pengap sekali, dan nyamuk sudah mulai berdatangan menggigit kaki ibu dari tadi. Viko segera membuka aplikasi layanan perbankan di telepon genggamnya untuk membeli pulsa listrik. Namun tangannya gemetar saat melihat saldo di rekening pribadinya hanya tersisa beberapa ribu rupiah saja. Sangat jauh dari cukup untuk membeli pulsa listrik yang dibutuhkan untuk menghidupkan rumah sebesar itu. Viko mencoba menghubungi nomor telepon Liana berulang kali untuk meminta istrinya membelikan pulsa listrik. Tetapi panggilan itu langsung dialihkan ke kotak suara, menandakan bahwa nomor Liana sudah tidak aktif atau sengaja dimatikan. Viko terduduk lemas di atas sofa ruang tamu dalam kegelapan. Menyadari bahwa mereka benar-benar terjebak dalam situasi yang sangat menyiksa malam ini tanpa ada bantuan yang bisa dihubungi. Malam itu berubah menjadi malam penyiksaan yang paling panjang bagi ketiga penghuni rumah tersebut. Udara di dalam ruangan terasa semakin panas dan menyesakkan dada. Jendela rumah tidak bisa dibuka lebar karena mereka takut ada orang jahat yang masuk sehingga sirkulasi udara benar-benar terhenti. Nyamuk-nyamuk mulai berterbangan mencari mangsa di dalam kegelapan, menggigit kulit Ibu Diah dan Dira yang terus-menerus memukul-mukul lengan dan kaki mereka sendiri. Ibu Diah tidak henti-hentinya mengomel sepanjang malam, mengutuk Liana yang ia anggap sangat tidak bertanggung jawab sebagai seorang istri, karena berani meninggalkan rumah dan menelantarkan mertuanya dalam keadaan gelap dan panas seperti ini. Sementara itu, Dira menangis terseduh-seduh di sudut ruangan, bukan karena kegelapan atau nyamuk, melainkan karena ia mengalami gejala putus asa akibat tidak bisa mengakses dunia maya. Daya baterai telepon genggamnya sudah sepenuhnya habis dan tanpa listrik, ia merasa seolah-olah terputus dari peradaban manusia. Ketiganya tidak ada yang bisa tertidur pula semalam itu, mereka hanya berbaring di atas lantai ruang tamu yang keras. Berharap rasa dingin dari ubin lantai bisa sedikit meredakan suhu tubuh mereka yang terus mengeluarkan keringat lengket. Pagi harinya, cahaya matahari yang masuk melalui jendela memperlihatkan kondisi mereka yang sangat mengenaskan. Wajah Ibu Diah terlihat sangat kusut, pucat, dan dipenuhi bintik-bintik merah bekas gigitan nyamuk nakal. Rambut Dira berantakan tidak karuan. Matanya sembab karena menangis semalaman meratapi nasib akun media sosialnya. Viko sendiri terlihat sangat lelah. Kantung matanya menghitam karena tidak tidur menjaga ibu dan adiknya. Penderitaan mereka ternyata belum berakhir sampai di situ saja. Karena listrik mati total sejak semalam, mesin pompa air otomatis yang menyedot air tanah ke tangki penampungan juga tidak bisa bekerja sama sekali. Persediaan air di dalam tangki telah habis digunakan untuk mandi dan buang air semalam. Ketika Ibu Diah mencoba menyalakan keran air di wastafel dapur, hanya terdengar suara desisan angin yang keluar dari pipa. Tidak ada setetes air pun yang mengalir turun. Hal ini berarti mereka tidak bisa mandi, tidak bisa mencuci muka, dan tidak bisa menggunakan toilet sama sekali pagi ini. Rumah mewah yang selama ini mereka banggakan, tiba-tiba berubah fungsi menjadi sebuah penjara yang sangat menyiksa secara fisik dan mental. Rasa lapar mulai menyerang perut mereka dengan sangat beringas menjelang siang hari. Sisa makanan pedas semalam sudah basi karena mesin pendingin tidak berfungsi. Ibu Diah memegangi perutnya yang keroncongan dan menatap tajam ke arah Viko. Viko, ibu sudah tidak tahan lagi berada di dalam rumah ini. Kamu harus keluar sekarang juga, dan belikan kami makanan yang paling enak dari restoran terkenal. Ibu ingin makan daging panggang yang mahal dan minuman dingin yang segar. Gunakan saja kartu pembayaran ibu yang tidak ada batas limitnya itu untuk membayarnya. Perintah Ibu Diah sambil melemparkan sebuah kartu plastik berwarna emas ke arah meja di depan Viko. Viko yang juga sudah sangat kelaparan, segera mengambil kartu tersebut. Beruntung baginya, sisa daya baterai di telepon genggamnya masih tersisa 5%. Cukup untuk melakukan satu kali panggilan telepon ke sebuah restoran mewah terdekat yang menyediakan layanan pesan antar makanan secara langsung ke rumah pelanggan. Viko dengan percaya diri menyebutkan berbagai macam pesanan hidangan mewah dan meminta petugas pengantar membawa serta mesin pembayaran portabel agar ia bisa menggesek kartu emas ibunya saat makanan tiba. 1 jam kemudian, sebuah kendaraan bermotor tiba di depan gerbang rumah mereka. Seorang petugas layanan pesan antar makanan turun membawa 2 kantong kertas berukuran besar yang berisi pesanan Viko. Aroma harum daging panggang yang sangat menggugah selera langsung tercium hingga ke teras rumah membuat air liur Ibu Diah dan Dira menetes saking laparnya. Viko berjalan dengan dada membusung dan langkah yang sangat sombong keluar dari pintu gerbang untuk menemui petugas pengantar tersebut.
Beberapa tetangga yang kebetulan sedang menyiram tanaman di halaman rumah mereka tampak memperhatikan interaksi itu dari kejauhan. Viko menerima kantong makanan itu dengan satu tangan, sementara tangan kirinya dengan gaya elegan menyodorkan kartu pembayaran berwarna emas milik ibunya kepada sang petugas. Petugas itu mengambil mesin pembayarannya, memasukkan kartu tersebut ke dalam celah mesin, dan menekan beberapa tombol angka dengan cepat. Namun, mesin itu tiba-tiba mengeluarkan bunyi peringatan panjang berwarna merah dan mencetak selembar kertas kecil bertuliskan keterangan bahwa transaksi pembayaran telah ditolak oleh Bank Pusat. Maaf, Bapak, kartu pembayaran yang Bapak berikan ini ditolak oleh sistem mesin menunjukkan keterangan bahwa akses kartu ini telah diblokir secara sepihak oleh bank penerbit. Apakah Bapak memiliki kartu cadangan lain atau ingin melakukan pembayaran menggunakan uang tunai saja? Tanya petugas pengantar itu dengan suara yang cukup keras hingga terdengar oleh tetangga sebelah. Wajah Viko langsung berubah merah pada menahan rasa malu yang luar biasa. Ia dengan cepat merogoh dompetnya sendiri, mengeluarkan kartu miliknya, dan menyodorkannya kepada petugas tersebut. Mungkin kartu ibu saya rusak. Coba gunakan kartu saya ini? Pasti bisa, ucap dengan nada yang dipaksakan terdengar. Tenang. Petugas itu kembali mencoba memproses transaksi menggunakan kartu Viko, tetapi hasilnya tetap sama persis. Layar mesin menunjukkan bahwa transaksi ditolak dan kartu telah diblokir secara permanen. Keringat dingin langsung mengucur deras membasahi punggung Viko. Ia merogoh seluruh saku celana dan dompetnya, tetapi tidak menemukan selembar uang kertas pun di sana. Petugas pengantar makanan itu mulai menunjukkan raut wajah kesal. Ia dengan sigap menarik kembali 2 kantong makanan mahal itu dari tangan Viko. Kalau Bapak tidak punya uang untuk membayar, saya terpaksa harus membawa kembali semua makanan ini ke restoran. Bapak jangan suka membuang-buang waktu orang kalau sebenarnya tidak mampu membeli, ucap petugas itu dengan nada sangat meremehkan sebelum akhirnya melajukan kendaraannya pergi menjauh dari rumah itu. Viko berdiri mematung di depan gerbang, menjadi tontonan gratis tetangganya dengan tangan kosong dan rasa malu yang menghancurkan harga dirinya hingga ke titik terendah. Pemandangan hamparan laut biru yang membentang luas tanpa batas menyambut kedatangan Liana saat ia melangkah turun dari kendaraan jemputan khusus yang membawanya dari bandar udara. Angin laut yang membawa aroma garam dan kesegaran alam berhembus lembut menerpa wajahnya membuat ujung jilbab sutra yang ia kenakan berkibar pelan. Liana telah tiba di sebuah penginapan mewah yang terletak di atas tebing karang di Pulau Dewata. Tempat ini sangat terpencil jauh dari kebisingan kota dan dijaga dengan sistem keamanan yang sangat ketat sehingga privasi setiap tamu yang menginap terjamin sepenuhnya. Beberapa petugas penginapan yang mengenakan seragam rapi dan bersih segera menghampiri Liana dengan senyum ramah. Mengambil alih koper jinjingnya dan mengalungkan untayan bunga segar beraroma melati ke lehernya sebagai tanda ucapan selamat datang. Liana membalas senyuman mereka dengan perasaan yang sangat ringan. Beban berat yang selama bertahun-tahun bersarang di kedua pundaknya seolah-olah lurus ketika tertinggal jauh di rumah mewah yang kini telah ia ubah menjadi neraka kecil bagi keluarga suaminya. Liana diantar menggunakan kendaraan listrik kecil membelah taman tropis yang rimbun menuju bangunan pribadi yang telah ia sewa secara khusus untuk beberapa minggu ke depan. Bangunan tempat Liana menginap itu benar-benar merupakan perwujudan dari kemewahan dan ketenangan yang sempurna. Lantainya terbuat dari marmer yang memancarkan hawa sejuk. Dindingnya didominasi oleh kaca tebal yang menyajikan pemandangan langsung ke arah samudra lepas. Dan di bagian luar terdapat sebuah kolam renang pribadi dengan air yang jernih memantulkan cahaya matahari sore. Liana melangkah masuk ke dalam kamar tidur utama, meletakkan tas tangannya di atas meja rias, lalu berjalan menuju kamar mandi yang ukurannya bahkan lebih besar dari kamar kos yang dulu pernah ia sewa, saat baru memulai merintis usahanya. Ia menyalakan keran air hangat, mengisi bak mandi berukuran besar yang terbuat dari batu alam, dan menaburkan garam mandi beraroma mawar ke dalamnya. Setelah membersihkan diri dan menunaikan ibadah salat dengan khusyuk, Liana mengganti pakaian kerjanya dengan sebuah gaun panjang berbahan katun yang sangat nyaman dan longgar. Ia melangkah keluar menuju tepi kolam renang, merebahkan tubuhnya di atas kursi malas yang empuk, dan menerima segelas besar air kelapa muda segar yang disajikan oleh petugas layanan kamar. Sambil menyesap air kelapa muda yang manis dan menyegarkan tenggorokan itu, Liana membiarkan pikirannya mengembara. Ia teringat kembali pada masa-masa awal pernikahannya dengan Viko. Saat itu, Liana adalah seorang wanita muda yang penuh harapan. Bersedia melakukan apa saja demi membangun keluarga yang bahagia. Ia bekerja siang dan malam, membangun perusahaannya dari nol hingga menjadi sebesar sekarang.
Setiap kali ia mendapatkan keuntungan besar, hal pertama yang ia pikirkan adalah bagaimana cara membahagiakan Viko dan keluarganya. Ia membelikan kendaraan bermotor keluaran terbaru untuk Viko agar suaminya itu tidak malu saat berkumpul dengan teman-temannya. Ia merenovasi rumah orang tua Viko di kampung halaman agar ibu dia bisa menyombongkan diri kepada para tetangga. Ia bahkan membiayai seluruh kebutuhan gaya hidup Dira yang sangat konsumtif tanpa pernah meminta uangnya dikembalikan. Liana melakukan semua itu dengan ikhlas, tetapi keikhlasannya justru dianggap sebagai sebuah kelemahan. Kebaikan hatinya dimanfaatkan tanpa henti, dan rasa hormat yang seharusnya ia dapatkan malah diganti dengan cacian dan perlakuan semena-mena layaknya seorang bawahan. Kini saat ia duduk bersantai di tempat yang sangat indah ini, Liana menyadari bahwa melepaskan mereka adalah keputusan paling tepat yang pernah ia buat seumur hidupnya. Lamunan tenang Liana mendadak terpecah oleh suara getaran panjang dan berulang-ulang dari dalam tasnya. Ia merogoh telepon genggamnya dan menatap layar yang terus menyala terang. Ratusan pemberitahuan panggilan tak terjawab memenuhi layarnya. Panggilan itu datang silih berganti dari nomor telepon Viko, nomor telepon ibu dia, dan juga nomor telepon Dira. Mereka sepertinya terus-menerus mencoba menghubunginya sejak semalam tanpa henti. Liana tidak langsung mengangkatnya. Ia membiarkan telepon genggam itu terus bergetar di atas meja kayu di sebelahnya, menikmati setiap detik kepanikan yang pasti sedang melanda ketiga orang serakah tersebut. Setelah membiarkan mereka tersiksa dalam penantian selama hampir setengah jam, Liana akhirnya memutuskan untuk memberikan sedikit panggung pertunjukan. Ia menekan tombol berwarna hijau saat sebuah panggilan video masuk dari nomor telepon Viko. Layar telepon genggam Liana langsung menampilkan pemandangan yang sungguh membuat perutnya tergelitik ingin tertawa keras. 3 wajah yang sangat berantakan berdesakan di depan kamera. Viko terlihat sangat kuyu dengan rambut lepek dipenuhi keringat dan mata yang sangat merah karena kurang tidur. Di sebelahnya, ibu dia tampak memegang sebuah buku tebal yang ia gunakan sebagai kipas darurat untuk mengusir hawa panas. Wajah wanita parubaya itu dipenuhi bintik kemerahan akibat gigitan nyamuk ganas. Di sudut layar terlihat wajah Dira yang sembab dan menangis terseduh-seduh dengan riasan wajah yang luntur berantakan. Latar belakang mereka terlihat sangat gelap. Hanya diterangi oleh cahaya dari lampu darurat bertenaga baterai yang sangat redup. Suara bising omelan langsung menyembur keluar dari pengeras suara telepon genggam Liana saat panggilan itu terhubung. Liana, dasar istri kurang ajar dan tidak tahu diri. Di mana kamu bersembunyi sekarang? Hah, cepat pulang ke rumah detik ini juga. Rumah ini gelap gulita karena token listriknya habis. Air mati total tidak menetes sama sekali. Dan kami semua kelaparan karena kartu pembayaranku tiba-tiba tidak bisa digunakan di Manaun. Beraninya kamu menelantarkan keluarga suamimu seperti ini, teriak ibu dia dengan suara serak dan napas yang terengah-engah karena emosi. Liana memosisikan telepon genggamnya dengan nyaman di atas meja, memastikan mereka bertiga bisa melihat dengan sangat jelas latar belakang laut biru yang indah dan minuman kelapa muda yang sedang ia pegang. Liana tersenyum dengan sangat manis. Sebuah senyuman yang sangat tenang, namun menyeratkan kemenangan yang telak. Selamat siang menjelang sore, ibu dia, Mas Viko, dan Dira. Wah, kelihatannya kalian sedang berkeringat banyak sekali di sana. Udara siang ini memang sedang sangat terik. Kebetulan sekali di tempat saya, saat ini anginnya sangat sejuk dan air kelapanya sangat manis. Vi menelan ludah melihat pemandangan mewah di belakang istrinya. Liana, tolong hentikan semua permainan gila ini. Mengapa kamu memblokir semua kartu keuangan kami? Mengapa kamu membiarkan listrik rumah mati? Ibu dan Dira sudah sangat menderita dari semalam. Cepat belikan token listrik sekarang dan buka kembali akses kartuku supaya aku bisa membeli makanan. Kami sudah tidak makan sejak semalam karena sisa daging pedas yang kamu masak itu sudah basi. Liana tertawa pelan, suara tawanya terdengar sangat merdu namun tajam menyayat hati mereka. Loh, bukankah ibu dia sendiri yang kemarin malam bilang dengan sangat lantang bahwa saya ini hanyalah seorang istri yang cuma menumpang hidup di rumah keluarga kalian? Kalau saya memang cuma menumpang dan membebani, ya sudah saya memutuskan untuk pergi saja mencari tempat menumpang yang lain. Mulai sekarang silakan sang pangeran kebanggaan ibu, Mas Viko, yang mengambil alih tugas membayar seluruh tagihan listrik, tagihan air, dan tagihan makanan harian kalian. Bukankah selama ini ibu selalu membanggakan bahwa anak ibu itu bekerja sangat keras membanting tulang untuk menghidupi saya? Sekarang saatnya Mas Viko membuktikan ucapan ibu itu. Ibu dia terbelalak mendengar jawaban telak dari Liana. Bibirnya bergetar mencoba mencari kata-kata balasan untuk mempertahankan harga dirinya yang sudah hancur.
Kamu jangan memutar-balikkan fakta. Ini adalah rumah anakku. Kamu sebagai istri wajib melayani kami. Cepat transfer uang sekarang juga ke rekeningku atau Viko akan menceraikanmu detik ini juga. Ancam Ibu Diah dengan suara melengking tinggi. Silakan saja ceraikan saya, Ibu. Itu justru akan sangat mempermudah urusan saya ke depannya. Jawab Liana tanpa sedikit pun rasa takut atau keraguan. Oh ya, sebelum saya mematikan panggilan ini dan melanjutkan liburan saya yang tenang, saya cuma ingin mengingatkan satu hal penting kepada Dira. Dira, tolong segera jemur pakaian sutra mahal milikmu dan ibumu yang ada di dalam ember di ruang cuci belakang. Saya sudah merendamnya dengan sangat bersih menggunakan 1 botol penuh cairan pemutih lantai yang paling keras sejak 2 hari yang lalu. Takutnya kalau direndam lebih lama lagi, kain sutra kebanggaan kalian itu akan hancur melebur menjadi bubur dan tidak bisa dipakai lagi untuk bersombong di depan teman-temanmu. Selamat menikmati hari-hari tanpa air dan listrik. Sampai jumpa. Tanpa menunggu balasan atau jeritan histeris dari mereka, Liana langsung menekan tombol merah di layarnya, mematikan panggilan video tersebut dan memblokir ketiga nomor telepon itu secara permanen. Ia kembali bersandar di kursinya, memejamkan mata menikmati hembusan angin laut dan tersenyum sangat lebar. Suasana di dalam rumah mewah yang gelap dan pengap itu berubah menjadi lautan keputusasaan. Setelah panggilan video dengan Liana terputus secara sepihak, Viko menatap layar telepon genggamnya yang kini kembali gelap dengan tatapan kosong. Mulutnya terbuka sedikit, tidak percaya bahwa istrinya yang selama ini selalu penurut, sabar, dan tidak pernah meninggikan suara, kini bisa bertindak sangat kejam dan mengabaikan ancaman ibunya begitu saja. Ibu Diah yang duduk di sampingnya tiba-tiba memukul sandaran sofa dengan sangat keras meluapkan amarah yang tidak terbendung. Wajah wanita parubaya itu merah pada menahan rasa lapar yang semakin menggerogoti perutnya dan rasa malu karena baru saja direndahkan secara telak oleh menantunya sendiri. Di sudut lain ruangan, Dira mulai berteriak histeris sambil menarik-narik rambutnya sendiri setelah mendengar ucapan Liana tentang pakaian sutra kesayangannya yang direndam dengan cairan pemutih lantai. Dira segera berlari kencang menerobos kegelapan lorong rumah menuju ruang cuci di bagian belakang. Tak lama kemudian, terdengar jeritan tangis yang sangat keras dan melolong dari arah belakang. Disusul oleh suara bantingan ember plastik ke dinding. Pakaian sutra bernilai jutaan rupiah, yang selama ini menjadi kebanggaan mereka telah hancur berantakan. Warnanya luntur tidak karuan, dan serat kainnya bolong-bolong seperti dimakan ngengat buas. Ini semua tidak bisa dibiarkan. Istri kurang ajar itu benar-benar sudah gila, dan kehilangan akal sehatnya, teriak Ibu Dia sambil berdiri terhuyung-huyung dari atas sofa. Perutnya kembali berbunyi dengan keras. Viko, ibu sudah tidak peduli lagi dengan wanita gila itu. Yang paling penting sekarang adalah kita harus segera makan dan pergi dari rumah panas ini. Karena semua kartumu sudah diblokir olehnya, cepat kamu jual salah satu barang mewah yang ada di ruangan ini. Kamu jual saja televisi layar datar yang ukurannya sangat besar di depan itu. Harganya pasti puluhan juta. Atau kamu keluarkan sepeda motor keluaran terbaru yang mengkilap di garasi itu dan jual kepada tetangga sebelah. Cepat lakukan sekarang sebelum ibu mati kelaparan di sini. Viko menelan ludah dengan susah payah, keringat dingin kembali membasahi seluruh tengkuk dan punggungnya. Ia menatap televisi berukuran raksasa yang menempel di dinding ruang keluarga dan membayangkan sepeda motor mewah yang terparkir rapi di dalam garasi. Ada satu rahasia besar yang selama bertahun-tahun ini, ia simpan rapat-rapat dari ibu dan adiknya demi menjaga gengsi dan kebohongannya sebagai anak laki-laki yang sukses. Rahasia yang sangat memalukan itu adalah kenyataan bahwa seluruh perabotan di rumah ini termasuk televisi, kendaraan bermotor, dan bahkan bangunan rumah beserta tanahnya, semuanya dibeli menggunakan uang hasil keringat Liana dan surat-surat kepemilikannya murni atas nama istrinya tersebut. Viko tidak memiliki hak hukum sedikitpun untuk menjual benda-benda tersebut. Namun melihat tatapan mata ibunya yang mendelik tajam dan penuh tuntutan, Viko tidak memiliki keberanian untuk mengatakan kebenaran yang sesungguhnya. Didorong oleh rasa lapar yang mendera dan sifat pengecutnya, Viko memaksakan diri untuk menganggukkan kepala dan berjalan gontai keluar rumah. Viko melangkah keluar pagar dengan harapan ia bisa meminjam sedikit uang kepada tetangga terdekatnya dengan alasan sedang keadaan darurat. Langkah kakinya membawa Viko menuju rumah ketua rukun tetangga yang letaknya hanya berselang 3 rumah dari tempat tinggalnya. Ketua lingkungan tersebut adalah seorang pria parubaya yang sangat dihormati, bijaksana, dan mengetahui segala seluk-beluk administrasi kependudukan warganya dengan sangat baik. Saat Viko tiba di depan pagar rumah yang asri itu,
sang ketua lingkungan kebetulan sedang duduk bersantai di teras depan sambil menyesap kopi hitam dan membaca koran pagi. Viko mengucapkan salam dengan suara yang sengaja dibuat memelas. Tuan rumah membalas salamnya dan mempersilakan Viko masuk untuk duduk di kursi teras. Ada keperluan apa pagi menjelang siang begini, nak? Viko, tumben sekali kamu mampir ke rumah Bapak. Kelihatannya wajahmu kusut sekali dan berkeringat banyak. Apakah ada masalah di rumahmu? Tadi Bapak dengar ada sedikit keributan dari arah rumahmu. Sapa sang ketua dengan nada tenang namun menyelidik. Viko tersenyum canggung meremas-remas kedua jari tangannya sendiri karena gugup. Begini Bapak. Saya datang ke sini bermaksud ingin meminta bantuan. Kebetulan saat ini saya sedang membutuhkan uang tunai dalam jumlah yang lumayan besar dengan sangat cepat untuk keperluan keluarga mendadak. Istri saya sedang pergi keluar kota dan saya tidak bisa mengakses rekening bank saya. Rencananya saya ingin menawarkan televisi layar datar yang besar di ruang tamu saya, atau kendaraan roda 2 yang ada di garasi kepada Bapak. Mungkin Bapak berminat membelinya dengan harga murah di bawah harga pasar hari ini juga. Ketua lingkungan itu menurunkan korannya perlahan dan menatap Viko dengan pandangan mata yang sangat tajam dan sulit diartikan. Beliau terdiam sejenak, menyesap kopinya dengan tenang, lalu tersenyum kecil yang terlihat sedikit meremehkan. Menjual televisi dan kendaraan roda 2. Wah, kebetulan sekali Bapak memang sedang mencari televisi baru untuk dipasang di ruang pertemuan warga. Tapi begini, nak Viko, kalau kita mau melakukan transaksi jual beli barang yang harganya lumayan mahal, apalagi kendaraan bermotor, Bapak tentu harus melihat surat-surat kelengkapan kepemilikannya terlebih dahulu. Bapak tidak mau membeli barang tanpa dokumen yang sah. Apakah kamu membawa buku pemilik kendaraan dan surat tanda nomor kendaraannya sekarang? Viko langsung terdiam kaku. Ia gelagapan mencari alasan yang masuk akal. Surat-suratnya ada tersimpan rapi di dalam lemari di kamar saya. Bapak, tapi saya pastikan semuanya aman dan atas nama keluarga kami. Bapak bisa melihat barangnya dulu di rumah saya kalau Bapak mau. Sang ketua menganggukkan kepala dan berdiri dari tempat duduknya. Baiklah, mari kita pergi ke rumahmu sekarang. Kebetulan Bapak juga ingin melihat-lihat kondisinya. Viko berjalan memimpin di depan dengan perasaan yang sangat tidak karuan. Sementara sang ketua berjalan mengikuti di belakangnya dengan langkah santai. Sesampainya di depan pagar rumah Viko, beberapa tetangga sebelah rumah yang kebetulan sedang mengobrol di luar mulai menghentikan aktivitas mereka dan memperhatikan kedatangan sang ketua lingkungan ke rumah Viko. Rasa ingin tahu warga perumahan mewah itu mulai terpancing karena sejak semalam rumah Viko adalah satu-satunya rumah yang gelap gulita. Viko membuka pintu utama rumah dan mempersilakan tamunya masuk. Hawa panas dan bau keringat langsung menyergap hidung sang ketua saat ia melangkah masuk ke ruang tamu. Ibu Diah yang melihat kedatangan tamu penting segera merapikan pakaiannya yang kusut dan memasang senyum palsu yang terlihat sangat dipaksakan. Silakan masuk, Bapak Ketua. Maaf keadaan rumah anak saya sedang berantakan dan agak panas karena ada gangguan listrik dari pusat. Anak saya Viko ini memang orang yang sibuk bekerja di perusahaannya, jadi rumah sebesar ini belum sempat dibersihkan. Bagaimana? Apakah Bapak tertarik membeli barang mewah milik anak saya ini? Sambut Ibu Diah dengan nada suara yang sengaja ditinggikan agar terdengar sombong. Ketua lingkungan itu menata berkeliling melihat kondisi rumah yang berantakan dan lalu memusatkan pandangannya pada televisi raksasa yang menempel di dinding. Beliau kemudian menoleh ke arah Viko dan Ibu Diah secara bergantian sebelum akhirnya tertawa keras yang sangat menggema di seluruh ruangan. Tawa itu terdengar sangat lepas namun penuh dengan nada sindiran yang tajam. Ibu Diah dan Viko saling berpandangan dengan kebingungan melihat reaksi tamu mereka tersebut. Maafkan Bapak kalau tawa Bapak ini kurang sopan, ucap sang ketua setelah tawanya mereda. Meskipun senyum mengejek masih tersisa jelas di bibirnya, beliau menatap lurus ke arah mata Ibu Diah yang kebingungan. Ibu Diah, sepertinya ibu ini selama bertahun-tahun telah hidup dalam sebuah kebohongan besar yang diciptakan oleh anak ibu sendiri. Saya sebagai ketua lingkungan di sini adalah orang yang memegang semua salinan dokumen data penduduk dan berkas kepemilikan aset warga perumahan ini saat mereka pertama kali. Saya rasa sudah saatnya ibu mengetahui kenyataan yang sesungguhnya agar ibu tidak lagi bersikap angkuh di wilayah saya. Viko langsung pucat pasi seperti mayat. Ia berusaha menghentikan ucapan sang ketua. Bapak Ketua, tolong jangan dibahas di sini, biar saya saja yang menjelaskan nanti. Diam kamu, Viko. Potong sang ketua dengan suara yang sangat tegas dan berwibawa membuat Viko langsung menunduk ketakutan. Beliau kembali menatap Ibu Diah yang kini mulai gemetar.
Dengarkan baik-baik, Ibu Diah. Rumah mewah yang sedang kita injak ini, televisi raksasa yang ingin dijual anakmu itu, kendaraan bermotor yang ada di garasi, semuanya murni dibeli menggunakan uang hasil keringat menantu Ibu Liana. Semua surat kepemilikannya terdaftar resmi atas nama Liana secara lunas tanpa utang. Anak ibu ini, Viko, pekerjaannya hanyalah seorang staf administrasi biasa di kantor dengan gaji yang bahkan tidak akan cukup untuk membayar tagihan listrik rumah ini selama 1 bulan. Semua kemewahan yang ibu banggakan dan ibu nikmati selama ini adalah uang dari Liana, direktur perusahaan yang sukses yang selama ini ibu perlakukan layaknya seorang pembantu rendahan. Kata-kata sang ketua lingkungan meluncur bagaikan ribuan batu besar yang menghantam kepala Ibu Diah secara bertubi-tubi. Mata wanita parubaya itu terbelalak lebar seolah-olah bola matanya akan keluar dari rongganya. Ia menoleh ke arah Viko dengan napas yang memburu. Viko, apa yang dikatakan bapak ini bohongkan? Cepat katakan kalau dia berbohong. Ini rumah hasil kerja kerasmu kan? Teriak Ibu Diah dengan suara bergetar hebat. Viko tidak berani mengangkat wajahnya sama sekali. Ia hanya menggelengkan kepalanya pelan. Air mata kepengecutan mulai menetes membasahi lantai ubin. Tanggapan diam dari Viko menjadi jawaban paling menyakitkan yang pernah diterima oleh ibunya. Lutut Ibu Diah seketika kehilangan tenaganya. Ia jatuh terduduk lemas di atas lantai ruang tamu yang keras. Kedua tangannya memegangi kepalanya yang terasa berputar hebat. Seluruh kebanggaan, kesombongan, dan harga dirinya yang selalu ia junjung tinggi selama ini hancur lebur menjadi debu dalam sekejap mata. Dira yang berdiri di ambang pintu lorong hanya bisa menutup mulutnya rapat-rapat menahan jeritaan karena syok luar biasa, mengetahui kenyataan bahwa pahlawan kebanggaan keluarganya ternyata hanyalah seorang pria lemah yang menumpang hidup pada istrinya. Sang ketua lingkungan hanya menggelengkan kepalanya melihat kehancuran mental keluarga yang tidak tahu bersyukur itu. Lalu berbalik badan dan melangkah keluar rumah meninggalkan mereka tenggelam dalam penyesalan dan keputusasaan yang tidak berujung. Kehancuran mereka baru saja memasuki babak pertamanya. Kenyataan pahit yang baru saja dibongkar oleh sang ketua lingkungan membuat suasana di dalam rumah itu terasa seperti sebuah makam yang sangat sunyi dan dingin. Meskipun hawa udara siang itu sangat menyengat kulit, Ibu Diah masih duduk mematung di atas lantai ruang tamu dengan tatapan mata yang sepenuhnya kosong. Seolah-olah seluruh ruh dan nyawanya telah ditarik paksa keluar dari dalam tubuhnya. Kesombongan yang selama bertahun-tahun ia bangun di atas penderitaan menantunya kini telah hancur berkeping-keping dan disaksikan langsung oleh orang yang sangat dihormati di perumahan tersebut. Viko duduk menyendiri di sudut ruangan sambil memeluk kedua lututnya sendiri. Wajahnya ditenggelamkan di antara lengannya untuk menyembunyikan tangisan tanpa suara yang mengalir deras akibat rasa malu dan penyesalan yang datang terlambat. Dira duduk menyandar di dinding lorong. Napasnya tersengal-sengal karena terlalu banyak menangis meratapi kehancuran keluarga yang selama ini ia puja-puja. Namun, kesedihan dan penyesalan itu sama sekali tidak bisa menghentikan tuntutan fisik dasar tubuh mereka. Rasa haus yang sangat luar biasa mulai mencekik tenggorokan mereka karena persediaan air di seluruh penjuru rumah sudah benar-benar habis mengering tanpa tersisa satu tetes pun. Ibu Diah mencoba menelan ludahnya, namun tenggorokannya terasa sangat sakit seperti digesek oleh pasir kering. Ia mengangkat wajahnya yang terlihat jauh lebih tua dari usia sebenarnya dan menatap tajam ke arah anak perempuannya. Dira, ibu sudah tidak kuat lagi menahan rasa haus ini. Tenggorokan ibu rasanya seperti terbakar api. Kamu ambil ember besar di belakang dan pergilah keluar mencari sumur umum warga atau minta tolong ke rumah tetangga untuk meminta air. Bawa air itu ke sini secepatnya supaya kita semua bisa minum dan membasuh wajah. Perintah itu diucapkan dengan sisa tenaga yang ada, namun nadanya tetap penuh dengan paksaan yang tidak bisa dibantah oleh siapapun di rumah itu. Dira langsung membelalakan kedua matanya lebar-lebar mendengar perintah tidak masuk akal tersebut. Sepanjang hidupnya, Dira tidak pernah sekalipun melakukan pekerjaan kasar, apalagi harus berjalan keluar rumah memikul ember berisi air seperti seorang pekerja rendahan. Selama ini ia hanya tahu cara bersolek, membuat konten di media sosial, dan menghambur-hamburkan uang dari Liana. Ibu menyuruhku keluar membawa ber meminta air ke tetangga. Aku tidak mau, Ibu. Apa kata orang-orang nanti kalau melihatku mengangkat air seperti pembantu? Bagaimana dengan harga diriku? Kenapa tidak Mas Viko saja yang pergi mencari air untuk kita? Tolak Dira dengan suara keras sambil menunjuk-nunjuk wajah kakaknya yang masih menunduk diam. Ibu Diah langsung melempar bantal sofa dengan keras tepat ke arah kepala Dira. Jangan banyak membantah perintah ibu. Kakakmu sedang sakit memikirkan nasib kita.
Jadi kamu yang harus pergi sekarang juga. Lagi pula ini semua juga demi kamu sendiri. Apa kamu mau mati kehausan di dalam rumah ini? Hah? Cepat pergi ke ruang cuci. Ambil embernya dan cari air di luar sekarang. Teriak Ibu Diah dengan urat leher yang menonjol keluar menahan amarah dan keputusasaan. Dengan langkah kaki yang dihentakkan keras ke lantai sebagai bentuk protes, Dira berjalan menuju ruang cuci di bagian belakang rumah. Sesampainya di sana, matanya kembali disuguhi pemandangan yang menyayat hatinya. Tumpukan pakaian mahalnya yang direndam oleh Liana menggunakan cairan pemutih lantai yang sangat keras, telah hancur sepenuhnya. Serat kain sutra itu telah terurai, bentuknya menyusut dan permukaannya dipenuhi lubang-lubang besar yang saling menyambung. Dira tidak memiliki pakaian ganti lain karena semua baju bagusnya ia letakkan di keranjang cucian itu semalam. Pakaian yang ia kenakan saat ini sudah sangat kotor, berbau keringat menyengat dan penuh dengan debu lantai. Dira terpaksa mengais-ngais sisa tumpukan kain di dekat rak penyimpanan dan menemukan sebuah daster tua berukuran sangat longgar yang kainnya sudah sangat melar dan tipis. Tanpa pilihan lain, ia melepaskan pakaian kotornya dan memakai daster buruk rupa itu. Penampilannya kini sungguh sangat jauh dari citra gadis mewah dan terhormat yang selalu ia pamerkan di dunia maya. Rambutnya diikat asal-asalan, wajahnya kusam, dan dus terlonggar itu membuat tubuhnya terlihat sangat tidak terawat. Dira mengambil 2 buah ember plastik berukuran paling besar, dan melangkah keluar melalui pintu belakang menuju jalanan perumahan. Sinar terik matahari siang langsung membakar kulitnya saat ia menyusuri jalanan aspal yang panas. Ia berjalan menunduk, berusaha menyembunyikan wajahnya dengan ujung tangannya agar tidak dikenali oleh tetangga sekitar yang sesekali lewat. Setelah berjalan cukup jauh, ia menemukan sebuah keran air umum yang disediakan oleh petugas perumahan di dekat taman lingkungan untuk menyiram tanaman. Dira bergegas menghampiri keran tersebut, membukanya hingga air mengalir deras dan mengisi kedua ember plastiknya hingga terisi penuh sampai mendekati bibir ember. Saat ia mencoba mengangkat kedua ember itu secara bersamaan, otot-otot lengannya langsung menegang dan terasa sakit luar biasa. Beban air itu ternyata jauh lebih berat daripada yang ia bayangkan. Namun karena rasa haus yang sudah tidak tertahankan, Dira memaksakan diri memikul beban berat tersebut sambil melangkah gontai kembali ke arah rumahnya. Napas Dira berbunyi kasar dan langkah kakinya mulai sempoyongan saat ia melewati bagian pinggir jalan yang berdekatan dengan selokan besar pembuangan air kotor. Tangannya gemetar hebat menahan berat kedua ember yang terus berayun-ayun mengikuti langkahnya. Air bersih dari dalam ember sesekali tumpah membasahi daster dan kakinya membuat jalanan di bawahnya menjadi licin. Tepat pada saat ia sedang berjuang dengan susah payah. Pandangan mata Dira menangkap sesosok pria tampan yang sedang berjalan santai dari arah berlawanan. Pria itu adalah pemuda dari lingkungan sebelah yang selama beberapa bulan terakhir ini sangat diraksir dan selalu ia coba goda melalui pesan di media sosial. Dira selalu mengirimkan foto-foto wajah cantiknya dengan pakaian mewah untuk memikat hati pria tersebut. Menyadari siapa yang sedang berjalan ke arahnya, jantung Dira seolah-olah berhenti berdetak, kepanikan yang luar biasa hebat langsung menyerang seluruh saraf di tubuhnya. Ia tidak ingin pria pujaan hatinya itu melihat kondisinya yang sangat menyedihkan. Kotor, bau dan memakai pakaian yang lebih buruk dari kain lap. Dira secara refleks memalingkan wajahnya dan mencoba mempercepat langkah kakinya untuk menghindar. Namun, karena ia berjalan terlalu terburu-buru di atas permukaan jalan yang licin akibat tumpahan air dari embernya sendiri, telapak kakinya kehilangan pijakan yang seimbang. Kaki kanannya terpeleset dengan sangat keras. Dira kehilangan keseimbangan tubuhnya secara total. Kedua ember di tangannya terlempar ke udara, menumpahkan seluruh air bersih yang sudah susah payah ia kumpulkan. Tubuh Dira melayang sejenak sebelum akhirnya jatuh terjerembab dengan posisi tengkurap tepat ke dalam parit selokan yang terbuka. Bunyi cipratan air kotor yang sangat keras mengiringi jatuhnya tubuh Dira. Selokan itu dipenuhi oleh lumpur hitam yang sangat bau. Sisa-sisa genangan air hujan yang sudah membusuk dan dedaunan mati. Seluruh tubuh Dira dari ujung rambut hingga ujung kaki langsung tertutup oleh lumpur yang sangat menjijikan. Rasa sakit akibat benturan di tubuhnya tidak seberapa dibandingkan dengan rasa malu yang menghancurkan seluruh harga dirinya hingga tidak bersisa. Pria pemuda yang tadi berjalan dari arah berlawanan langsung menghentikan langkahnya dan berlari mendekat ke arah tepi selokan dengan wajah terkejut melihat ada seseorang yang terjatuh. Ia membungkuk dan menatap lekat-lekat wajah Dira yang kini belepotan lumpur kotor. "Ya ampun, kamu tidak apa-apa. Mari saya bantu berdiri," ucap pria itu sambil mengulurkan tangannya. Namun sebelum tangan itu menyentuh Dira,
Pria itu memisingkan matanya dan memperhatikan lekuk wajah Dira dengan lebih saksama. Tunggu dulu, wajahmu sepertinya sangat familiar. Apakah kamu ini Dira? Dira yang sering mengirimkan pesan gambar dari perumahan mewah ini. Astaga, kenapa penampilanmu menjadi sangat berbeda dan bau begini? Tanya pria itu dengan nada suara yang campur aduk antara kaget dan tidak percaya. Mendengar pertanyaan itu, dunia seakan runtuh seketika. Harga dirinya telah diinjak-injak hingga rata dengan tanah tepat di depan mata orang yang paling ia ingin pikat hatinya. Dira menepis tangan pria itu dengan kasar, menangis melolong sejadi-jadinya di dalam selokan berlumpur itu. Perk! Jangan lihat wajahku. Pergi dari sini sekarang juga, teriak Dira histeris sambil menutupi wajahnya yang berlumuran lumpur menggunakan kedua tangannya yang gemetar. Ia menangis meraung-raung meratapi karma instan yang langsung menghantam kesombongannya tanpa ampun. Setelah kejadian memalukan di pinggir selokan itu, Dira berjalan pulang menuju rumah dengan langkah menyeret. Sepanjang jalan, ia tidak henti-hentinya menangis terseduh-seduh. Seluruh tubuhnya meneteskan air lumpur kotor yang meninggalkan jejak di sepanjang aspal. Bau busuk dari selokan menguar kuat dari pakaian dan rambutnya membuat beberapa orang yang kebetulan berpapasan dengannya langsung menutup hidung dan menatap dengan pandangan jijik. Saat Dira mendorong pintu depan rumah dan melangkah masuk, bau busuk itu langsung memenuhi seluruh ruangan tamu yang tertutup rapat. Ibu Diah dan Viko yang sedang duduk lemas kelaparan sontak menutup hidung mereka menggunakan tangan. Mereka menatap kedatangan Dira dengan mata terbelalak ngeri tanpa membawa ember, tanpa membawa setetes air pun. Dira justru pulang membawa kotoran yang sangat menjijikan ke dalam rumah. Dira langsung menjatuhkan tubuhnya ke lantai, mengotori ubin dengan sisa-sisa lumpur dari tubuhnya, lalu menangis meraung-raung menceritakan kejadian mengerikan yang baru saja menghancurkan seluruh sisa harga dirinya di depan pria pujaan hatinya. Penderitaan keluarga itu semakin bertambah berat seiring berjalannya waktu. Memasuki hari kelima sejak kepergian Liana, kondisi rumah tangga yang dulunya penuh kemewahan itu telah berubah menjadi pemandangan yang sangat memilukan. Rumah besar itu gelap, panas, dan berbau sangat tidak sedar perpaduan antara keringat, kotoran, dan sisa makanan yang sudah membusuk di dalam ruangan. Mereka benar-benar terisolasi dari dunia luar tanpa adanya sambungan komunikasi, tanpa ada yang mau menolong, dan tanpa ada makanan yang masuk ke dalam perut selain meminum sisa-sisa air hujan yang berhasil mereka tampung dari talang atap rumah semalam. Viko sudah tidak bisa lagi berpikir jernih. Kepalanya selalu tertunduk lesu merutuki kebodohannya melepaskan istri sebaik Liana demi membela keserakahan ibunya. Ibu Diah yang dulunya sangat lantang dan suka memerintah kini hanya bisa terbaring lemas di atas karpet tipis, matanya cekung dalam dengan bibir yang pecah-pecah, akibat dehidrasi berat. Mereka hanya bisa menunggu keajaiban datang menyelamatkan nasib mereka yang sudah berada di ujung tanduk. Tiba-tiba di tengah keheningan yang menyiksa tersebut terdengar suara ketukan yang sangat keras dan tegas dari arah pintu utama rumah. Ketukan itu terdengar berulang kali dengan tempo yang sangat teratur. Ibu Diah langsung membuka kedua matanya lebar-lebar. Harapan kosong kembali memenuhi rongga dadanya. Ia dengan susah payah berusaha membangunkan tubuhnya yang sudah sangat lemas, berpegangan pada pinggiran meja untuk bisa berdiri tegak. Viko, Dira, coba kalian dengar itu. Pasti itu istrimu yang datang membawakan uang dan makanan untuk kita. Liana pasti sudah sadar akan kewajibannya dan merasa bersalah karena menelantarkan keluarga suaminya. Cepat buka pintunya dan suruh dia langsung masuk meminta maaf pada ibu. Perintah Ibu Diah dengan senyum kemenangan yang kembali merekah tipis di bibirnya yang kering. Viko memaksakan diri berdiri menyeret langkah kakinya menuju pintu depan dengan perasaan yang sangat campur aduk. Di satu sisi, ia sangat berharap bahwa itu memang istrinya yang datang untuk memaafkannya. Namun, di sisi lain, ada ketakutan besar yang membayangi pikirannya. Saat Viko memutar kunci dan menarik gagang pintu hingga terbuka lebar, senyum harapan di wajahnya langsung luntur seketika. Bukan wajah tenang istrinya yang ia lihat berdiri di sana. Di depan teras rumahnya berdiri seorang pria berpenampilan sangat rapi dan formal. Pria itu mengenakan kemeja dan celana bahan yang licin tersetrika, membawa sebuah tas kerja kulit yang terlihat sangat mahal dan menatap Viko dengan ekspresi wajah yang datar, sangat profesional dan tanpa simpati sedikit. Di belakang pria formal tersebut berdiri dua orang petugas keamanan perumahan berseragam lengkap dengan postur tubuh yang tinggi besar dan lengan terlipat di depan dada. Kontras antara penampilan utusan Liana yang sangat rawat dengan kondisi Viko yang berbau keringat dan sangat menyedihkan sungguh terlihat sangat nyata. Selamat siang. Apakah benar ini kediaman Bapak Viko dan Ibu Diah?
sapa pria berpenampilan rapi itu dengan suara bariton yang sangat jelas dan tegas. Viko hanya bisa menganggukkan kepalanya dengan kaku. Ibu Diah yang penasaran segera berjalan terhuyung-huyung mendekati pintu. Diikuti oleh Dira yang menutupi tubuh kotornya di balik pintu. Pria itu membuka tas kerja kulitnya, mengeluarkan sebuah map dokumen yang sangat tebal, dan mengangkatnya sejajar dengan dada Viko. Perkenalkan, nama saya adalah wakil hukum resmi yang ditunjuk secara langsung oleh klien saya, Ibu Liana. Kedatangan saya kemari pada hari ini adalah untuk menyampaikan 2 buah dokumen hukum yang sangat penting dan mengikat secara sah. Pria itu menarik napas sejenak, memastikan setiap kata yang keluar dari mulutnya terdengar jelas oleh ketiga orang di hadapannya. Dokumen yang pertama ini adalah surat pengajuan gugatan perpisahan perkawinan yang telah didaftarkan secara resmi ke pengadilan oleh klien saya terhadap Bapak Viko. Segala urusan persidangan akan segera dijadwalkan dan surat panggilannya akan menyusul kemudian. Viko merasa seolah-olah ada petir besar yang menyambar tepat di atas kepalanya di siang bolong, lututnya seketika bergetar hebat. Gugatan perpisahan. Tidak mungkin. Liana tidak mungkin melakukan ini kepadaku. Aku tidak mau berpisah. Tolong beritahu Liana. Aku minta maaf, dan aku mohon berikan aku satu kesempatan lagi. Ratap Viko sambil berusaha meraih map tersebut. Namun pria itu dengan cepat menarik tangannya mundur menjauh. Dokumen ini bersifat mutlak dan tidak bisa dinegosiasikan lagi dengan saya. Tugas saya hanya menyampaikannya. Dan untuk dokumen yang kedua, lanjut pria itu sambil mengeluarkan selembar surat dengan stempel resmi di bagian bawahnya. Ini adalah surat perintah penertiban bangunan. Mengingat secara hukum bangunan rumah beserta seluruh tanah dan isinya ini adalah hak milik penuh dari klien saya, Ibu Liana. Maka kehadiran kalian bertiga di dalam rumah ini sudah tidak memiliki dasar hak lagi. Klien saya meminta agar rumah ini segera dibersihkan dari segala penghuni yang tidak berkepentingan hari ini juga. Mata Ibu Diah membelalak lebar mendengar kata-kata utusan tersebut. Kesombongannya kembali tersulut meskipun tubuhnya sudah sangat lemah. Penertiban bangunan. Bagaimana maksudmu? Hah? Ini rumah anakku. Ini rumah menantuku. Berani-beraninya kamu mengusir kami dari rumah keluarga kami sendiri. Aku ini orang tua yang harus dihormati. Cepat panggil Liana ke sini menghadapku sekarang juga. Bentah Ibu Diah histeris. Air ludahnya muncrat saat ia berteriak. Wakil hukum itu sama sekali tidak bergeming melihat kemarahan wanita parubaya di hadapannya. Ekspresinya tetap dingin dan sangat profesional. Saya sangat menyarankan agar ibu tidak perlu membuat keributan yang tidak berguna di tempat ini. Hukum tidak peduli dengan siapa yang merasa dihormati. Hukum hanya melihat siapa pemegang bukti kepemilikan yang sah. Dokumen ini sangat kuat. Kalian diberikan batas waktu tepat 60 menit dari sekarang untuk mengemasi seluruh barang pribadi kalian dan segera angkat kaki meninggalkan area tanah ini. Jika dalam waktu 60 menit kalian belum juga pergi, maka kedua petugas keamanan di belakang saya ini memiliki wewenang penuh untuk mengeluarkan kalian dan barang-barang kalian secara paksa ke jalan raya. Tegas pria itu sambil melihat ke arah jam tangan mewahnya. Waktu hitung mundur penderitaan mereka telah resmi dimulai tanpa ada ampunan sedikit pun. Waktu 60 menit yang diberikan oleh utusan hukum Liana terasa berdetak jauh lebih cepat dari biasanya. Bagaikan sebuah bom waktu yang siap meledakkan sisa-sisa kewarasan penghuni rumah tersebut. Kepanikan luar biasa seketika melanda Ibu Diah, Viko, dan Dira dengan tubuh yang masih sangat lemas akibat kelaparan dan dehidrasi berat. Mereka terpaksa berlarian ke sana kemari di dalam rumah yang gelap gulita itu untuk mengemasi barang-barang milik mereka. Tidak ada lagi sisa kesombongan yang bisa mereka pertahankan saat ini. Ibu Diah dengan tangan gemetar memasukkan pakaian-pakaiannya ke dalam tas jinjing berukuran besar. Menangis terseduh-seduh meratapi nasibnya yang berubah 180 derajat hanya dalam kurun waktu beberapa hari. Dira yang masih mengenakan daster longgar peninggalan orang lain, dan tubuh yang masih berbau sisa lumpur kotor terpaksa menjejalkan pakaian sutra kebanggaannya yang sudah hancur lebur dan berlubang akibat cairan pemutih lantai ke dalam permurahannya. Viko sendiri hanya bisa terdiam membisu. Memasukkan beberapa potong ke meja kerjanya dengan tatapan mata yang sepenuhnya kosong. Penyesalan yang sangat dalam menggerogoti dadanya. Menyadari bahwa ia baru saja kehilangan seorang istri yang sangat luar biasa, harta kekayaan yang melimpah, dan masa depan yang terjamin. Semua itu sirna hanya karena ia terlalu pengecut untuk membela kebenaran istrinya. Tepat pada menit ke-59,
Ketika mereka bertiga baru saja selesai menyeret koper-koper berat mereka ke arah ruang tamu dengan napas terengah-engah, terdengar suara deru mesin kendaraan roda 4 yang sangat halus berhenti tepat di depan gerbang utama. Suara mesin itu adalah suara yang sangat dikenali oleh Viko. Pintu gerbang rumah yang terbuat dari besi tempa berkualitas tinggi itu terbuka secara otomatis dari kendali jarak jauh. Sebuah kendaraan roda 4 mewah melaju masuk perlahan dan berhenti dengan anggun di halaman depan. Pintu kemudi terbuka, dan dari dalamnya turunlah Liana. Penampilan Liana siang itu sungguh sangat memukau dan memancarkan wibawa yang sangat besar. Ia mengenakan setelan pakaian kerja yang sangat rapi dipadukan dengan hijab berbahan jatuh yang menjuntai anggun menutupi bagian dadanya. Wajahnya terlihat sangat cerah, segar, dan bersinar. Sangat berbanding terbalik dengan kondisi mantan keluarga suaminya yang terlihat berantakan seperti kumpulan gelandangan yang tidak terurus. Liana melangkah dengan pasti melewati pelataran rumah. Diiringi oleh tatapan sangat hormat dari utusan hukumnya dan kedua petugas keamanan yang masih berdiri berjaga dengan sikap sempurna di depan teras. Melihat kedatangan Liana, Viko yang sudah kehilangan akal sehatnya langsung berlari menghambur ke arah luar pintu. Tanpa mempedulikan harga dirinya lagi sebagai seorang laki-laki, Viko seketika menjatuhkan dirinya berlutut tepat di depan ujung alas kaki Liana. Air matanya tumpah menderas membasahi wajahnya yang kuyu. Liana, istriku sayang, aku mohon ampun padamu. Aku mengakui bahwa aku adalah suami yang sangat bodoh dan selalu lari dari masalah. Tolong maafkan kesalahanku kali ini saja. Jangan usir aku dari rumah tangga ini. Jangan tinggalkan aku, Liana. Aku berjanji akan berubah menjadi lebih baik. Aku akan menjadi suami yang selalu melindungimu. Ratap Viko dengan suara serak. Kedua tangannya terulur mencoba menggapai ujung pakaian Liana. Namun Liana dengan gerakan sangat cepat melangkah mundur menjauh untuk menghindari sentuhan pria yang sudah tidak ada harganya lagi di matanya itu. Ibu dia yang melihat putra kebanggaannya memohon ikut-ikutan keluar dari dalam rumah dengan langkah tertatih-tatih. Wanita parubaya yang dulunya selalu menghina Liana sebagai wanita miskin yang menumpang hidup itu kini tiba-tiba mengubah nada bicaranya menjadi sangat lembut dan penuh dengan rayuan palsu. Ia mencoba menampilkan senyuman manis di wajahnya yang pucat dan kering. Diana, menantuku yang paling cerdas dan sangat ibu sayangi sepenuh hati. Kamu baru saja pulang liburan jauh, ya, nak. Pasti kamu lelah sekali di perjalanan ini. Mari kita semua masuk dulu ke dalam rumah dengan tenang. Biar ibu buatkan kamu secangkir teh minuman hangat. Tolong lupakan saja masalah kecil yang kemarin. Anggap saja itu semua hanya kesalahpahaman biasa dalam keluarga kita. Kamu tidak sungguh-sungguh ingin mengusir ibu kandung dari suamimu sendiri, kan? Ibu tahu pasti kamu adalah wanita salihah yang hatinya sangat lembut dan penuh dengan kasih sayang. Ucap ibu. Dia mencoba memanipulasi keadaan. Berharap kata-kata manisnya yang mendadak itu bisa meluluhkan hati sang pemilik rumah. Dira yang berdiri kaku di ambang pintu hanya bisa menundukkan kepalanya dalam-dalam. Sama sekali tidak berani sedikit pun menatap mata kakak iparnya karena rasa malu yang luar biasa mencekik lehernya. Liana berdiri tegak dengan dagu terangkat percaya diri. Ia menatap ketiga orang di depannya itu dengan tatapan mata yang sangat datar, dan membeku tanpa ada sedikit pun kilatan keraguan atau belas kasihan di sana. Menantu kesayangan ibu bilang, bukankah beberapa hari yang lalu saat saya memasak dan membersihkan seluruh ruangan di rumah ini sendirian? Ibu berteriak dengan sangat lantang merendahkan saya, dan menyuruh saya mencuci semua pakaian kotor kalian menggunakan tangan karena menganggap saya hanyalah seorang pembantu yang menumpang hidup di sini. Ucap Liana dengan suara yang sangat tenang. Namun setiap kata-katanya meluncur tajam menyayat hati mereka. Dan untuk Mas Viko, air mata buayamu itu sudah tidak memiliki nilai apapun lagi di mata saya. Dulu saya selalu berusaha menutup rapat seluruh kekuranganmu di depan semua orang, memberikanmu berbagai fasilitas mewah agar kamu senantiasa dihormati oleh keluargamu, tapi kamu justru membiarkan keluargamu menginjak-injak harga diriku di depan matamu sendiri tanpa pembelaan. Keputusan saya sudah sangat bulat dan tidak bisa diganggu-gugat lagi hari ini. Liana kemudian memutar tubuhnya dan menoleh ke arah dua orang petugas keamanan berbadan tegap yang masih berdiri siaga di dekatnya. Bapak-bapak sekalian yang bertugas, waktu 60 menit yang diberikan oleh utusan hukum saya sudah sepenuhnya habis saat ini juga. Tolong segera jalankan tugas kalian sekarang. Keluarkan orang-orang asing ini beserta semua tumpukan koper-koper mereka dari dalam batasan wilayah lahan kepemilikan saya ini.
Pastikan mereka tidak merusak tanaman kesayangan saya atau mengotori halaman rumah saya lagi saat berjalan keluar nanti. Perintah Liana dengan suara yang sangat tegas dan penuh kendali penuh atas kekuasaannya. Mendengar perintah yang diucapkan langsung oleh sang pemilik sah, kedua petugas keamanan itu langsung bergerak dengan sangat cepat dan terukur. Mereka melangkah maju secara bersamaan dan meraih lengan bagian atas Viko yang masih menangis berlutut, menarik badan pria lemah itu agar segera berdiri tegak secara paksa. Petugas keamanan yang lainnya langsung berjalan masuk ke arah teras untuk mengambil koper-koper bawaan mereka yang terlihat sangat murah dan melemparkannya begitu saja meluncur keluar batas pagar rumah. Ibu Diah berteriak dengan sangat histeris menolak disentuh. Ia meronta-ronta kuat dan mencoba memukul-mukul dengan kekar petugas keamanan tersebut. Namun, sisa tenaganya yang sudah sangat menipis itu tidak memberikan pengaruh atau hambatan apapun. Dira menangis keras memeluk tasnya sambil menyeret langkah kakinya keluar pagar. Ia benar-benar tidak sanggup menerima kenyataan pahit bahwa ia harus diusir bagai sampah dari bangunan rumah mewah yang selama ini selalu ia pamerkan kepada teman-temannya di dunia maya. Mereka bertiga didorong secara perlahan, namun sangat pasti hingga langkah mereka akhirnya keluar melewati batas gerbang utama besi. Saat mereka semua sudah sepenuhnya berada di jalanan aspal perumahan, petugas keamanan tersebut segera menutup daun pintu gerbang besi itu dengan bantingan yang sangat keras menyakitkan telinga dan memutar anak kuncinya rapat-rapat. Liana menatap kepergian rombongan benalu itu dari balik celah pagar untuk terakhir kalinya dalam hidupnya, lalu memutar arah tubuhnya dan melangkah masuk menuju ke dalam istana miliknya sendiri dengan perasaan kemenangan batin yang luar biasa melegakan seluruh aliran darahnya. Roda kehidupan terus berputar dengan sangat adil tanpa pernah berhenti sedetik pun. Membawa serta balasan atas setiap perbuatan yang pernah dilakukan oleh umat manusia di masa lalu. Kehidupan Liana setelah peristiwa hari itu berubah menjadi jauh lebih damai, sangat tenang, dan dipenuhi oleh kebahagiaan hati yang sangat sejati. Ia berhasil mengurus kelancaran proses perpisahan perkawinannya dengan sangat cepat karena Viko sama sekali tidak memiliki posisi tawar-menawar, kuasa hukum, atau harta apapun untuk menuntut pembagian kekayaan. Perusahaan perdagangan milik Liana berkembang semakin pesat tak terkendali. Keuntungan besar yang ia dapatkan berlipat ganda karena seluruh perhatian dan pikirannya kini bisa fokus sepenuhnya pada perluasan pekerjaan, tanpa harus memikirkan beban tanggungan atau tekanan mental dari keluarga suaminya. Liana kemudian menata ulang seluruh penempatan perabotan di dalam rumahnya, mengganti semua barang-barang yang pernah dipakai oleh mertuanya dengan barang baru, dan menciptakan suasana tempat tinggal yang benar-benar mencerminkan kedamaian di dalam hatinya. Ia tidak perlu lagi berpura-pura menjadi bawahan penurut di rumahnya sendiri. Ia kini adalah penguasa tunggal yang berhak menikmati setiap tetes keringat pencapaian hasil kerja kerasnya. Keadaan ini sangat berbanding terbalik dengan kerasnya kehidupan Viko yang kini semakin terperosok ke dalam jurang kemiskinan yang sangat dalam dan suram. Tanpa adanya sosok Liana yang selalu ikhlas membiayai segala kebutuhan hidup mewahnya selama ini, Viko terpaksa harus berhadapan secara langsung dengan ganasnya dunia nyata. Gajinya sebagai seorang pekerja biasa yang sangat kecil itu ternyata sama sekali tidak akan pernah cukup untuk memenuhi standar gaya hidup tinggi yang selama ini selalu ia nikmati secara gratis. Viko saat ini harus menyewa sebuah kamar penginapan seadanya yang berukuran sangat sempit, berdinding lembab berjamur, dan memiliki sirkulasi udara yang pengap di sebuah daerah pinggiran kota yang sangat padat. Ia tidur meringkuk beralaskan sebuah kasur busa yang sangat tipis. Dan pada setiap harinya ia hanya mampu membeli makanan instan termurah sekadar untuk mengganjal perutnya yang sering berbunyi. Untuk bisa bertahan hidup hari demi hari dan membayar biaya sewa kamarnya pada setiap akhir bulan, Viko terpaksa harus membuang rasa malasnya dan mengambil berbagai macam pekerjaan tambahan yang sangat menguras tenaga otot kasarnya. Ia seringkali baru bisa merebahkan tubuhnya larut malam dengan tulang yang terasa hancur akibat kelelahan fisik. Menyesali dengan sangat dalam atas segala kebodohannya di masa lalu, yang telah membuang sosok permata paling berharga di dunia hanya demi membela keserakahan keluarganya. Air mata penyesalan yang terlambat selalu setia menemani tidur malamnya di kamar penginapan yang sangat sunyi dan dingin itu. Nasib yang tidak kalah memprihatinkan juga akhirnya menimpa kehidupan harian Ibu Diah dan anak perempuannya, Dira. Karena Viko sudah angkat tangan dan tidak mampu lagi mengirimkan biaya hidup untuk keseharian mereka berdua. Kedua wanita yang pada masa lalunya selalu bersikap sangat angkuh dan hobi merendahkan kemampuan orang lain itu terpaksa harus pulang kembali ke daerah asal mereka dengan membawa tangan kosong serta menanggung beban rasa malu yang tidak terkira besarnya.
Kesombongan harta kekayaan palsu yang dulu sering Ibu Diah ceritakan dengan bangga kepada kelompok ibu-ibu tetangganya kini berbalik tajam menjadi cemoohan bisik-bisik tajam dan hinaan yang pedas setiap kali ia melangkah keluar dari pintunya untuk bisa menyambung nyawa dan sekadar membeli sesuap nasi beserta laupa pada setiap harinya. Ibu Diah dan Dira terpaksa harus mengubur jauh-jauh seluruh rasa gengsi dan kesombongan mereka ke dalam tanah. Mereka pada akhirnya dengan sangat terpaksa memohon agar diterima bekerja sebagai tenaga kasar pembersih meja dan pencuci piring kotor di sebuah warung makan tenda pinggir jalan yang selalu ramai dikunjungi oleh pembeli dari pagi hingga tengah malam. Hukuman kehidupan benar-benar menimpa Dira secara langsung dengan sangat telak dan tepat pada sasaran terlemahnya. Gadis muda yang dulunya selalu menghabiskan waktu bermalas-malasan di atas kasur empuk, gila akan pujian maya. Dan sama sekali tidak pernah mau menyentuh peralatan dapur yang kotor itu. Kini harus menanggung nasib duduk berjongkok berjam-jam pada setiap hari di bagian paling belakang warung makan tenda yang sangat kotor dan dikelilingi lalat. Tangannya yang dulu selalu ia pijat dan olesi dengan menggunakan krim perawatan kulit eksklusif milik kakak iparnya. Kini harus terus-menerus terendam lama di dalam genangan air sabun pembersih yang bersuhu sangat panas dan bercampur dengan sisa lemak hewan peliharaan. Kulit kedua belah tangannya seketika berubah bentuk menjadi sangat kasar berkerut, pecah-pecah dalam, dan memerah perih akibat reaksi iritasi dari bahan kimia pembersih yang memiliki kualitas paling murah. Ia sudah tidak bisa lagi memegang telepon genggamnya atau memamerkan aktivitas kesehariannya, karena ia memang sudah tidak memiliki uang sepeser pun untuk membeli paket kuota internet nirkabel. Seringkali air mata Dira menetes membasahi pipinya yang kusam di sela-sela kesibukan pekerjaannya. Terutama saat ia tidak sengaja melihat sekelompok anak muda seusianya datang menyantap makanan ke warung tenda tersebut mengenakan pakaian yang sangat bagus. Sementara dirinya sendiri justru harus terus menundukkan punggungnya membersihkan sisa-sisa tulang dari piring mereka dengan keadaan tubuh yang berbau campuran keringat dan amis ikan. Pada satu kesempatan malam akhir pekan yang udaranya terasa sangat cerah, suasana di kediaman mewah milik Liana dipenuhi oleh berbagai macam suara tawar yang kebahagiaan, dan iringan lantunan musik bertempo lambat yang sangat menenangkan jiwa siapapun yang mendengarnya. Liana pada malam itu sengaja mengadakan sebuah acara pesta syukuran makan malam di area taman luas bagian belakang rumahnya. Ia mengundang seluruh rekan sahabat terdekatnya dan para karyawan kepercayaannya dari lingkungan kantor. Aroma gurih dari irisan daging panggang berkualitas tinggi yang sedang dimasak perlahan di atas tungku pembakaran batu bara menyebar luas memenuhi seluruh udara taman yang telah dihiasi oleh rentetan lampu-lampu kecil yang indah. Sebuah meja panjang tertata dengan sangat rapi dan elegan, dipenuhi oleh deretan hidangan penutup yang sangat menggugah selera dan mangkuk besar berisi minuman campuran sari buah apel segar yang dingin. Para tamu undangan Liana saling berbincang-bincang bertukar pendapat dengan riang gembira, saling mendoakan pencapaian usaha masing-masing dan menyantap makanan yang disediakan dengan penuh rasa nikmat. Rumah itu telah terbebas dari jeratan aura negatif. Liana berdiri dengan sangat anggun di salah satu sudut taman yang paling tenang. Ia mengenakan sebuah gaun panjang berbahan jatuh yang dijahit dengan sangat teliti dan dipadukan serasi dengan hijab yang membingkai wajah cantiknya dengan sangat sempurna. Ia memegang ujung sebuah gelas kaca berisi minuman sari buah apel segar dengan menggunakan jemari tangannya yang terlihat sangat bersih dan terawat dengan baik. Ia menatap perlahan ke sekeliling halaman rumahnya, melihat tawa lepas teman-temannya, dan merasakan ada aliran kehangatan rasa syukur yang perlahan menyebar luas di dalam rongga dadanya. Liana kemudian mengangkat gelas minumannya itu perlahan tinggi ke arah udara. Bibirnya mengembang membentuk sebuah senyuman kelegaan yang sangat lebar merayakan kemerdekaan total jiwanya atas belenggu masa lalunya. Ia membalikkan posisi berdirinya, menatap lurus ke arah taburan bintang-bintang terang di langit malam yang bersih, menghirup udara kebebasan dalam-dalam memanjakan paru-parunya, dan berbisik pelan pada dirinya sendiri sebagai kalimat penutup atas kisah panjang perjalanan hidupnya yang berakhir dengan sangat manis hari ini. Jangan pernah berani merendahkan, apalagi menyakiti orang yang secara diam-diam selalu menopang sandaran hidupmu selama ini. Karena saat satu-satunya tumpuan utama itu akhirnya ditarik pergi untuk selamanya, kamu hanya akan terjatuh membentur tanah dan hancur berkeping-keping menjadi debu tanpa ada yang peduli.